Aku baru buka job gini, langsung ditawar 3M. Siapa lebih hebat? Lu dapat berapa dari itu? Lu dapat berapa? 3M itu kalau aku mau. Ya lu dapat berapa? Di satu aku dulu. Kita bicara hebat-hebatan. Berkompromi sama Islam. Coba dulu, kita bicara hebat-hebatan dulu. Mana lebih hebat? Edis yang satu tahun itu hanya dapat 3M daripada saya yang baru job ditawar 3M. Hebat Edis daripada kamu. Jauh. Lu nggak ada apa-apanya. Tahun. Masa Tahun cuma 3M lu. Lu nggak mau, masa udah lewat. Lu udah lewat. Lu udah nggak kepake. Gimana nggak kepake? Apanya job-job? Gara-gara lu gagal nyalek. Gara-gara lu gagal nyalek, lu ngusir orang di gereja. Jadi kawan-kawan, jangan lagi kalian dengar dari si Edis tipu bahwa yang menginginkan dia dideportasi adalah umat Islam Indonesia. Itu tidak benar. Yang menginginkan dia dideportasi adalah Rudy Yohanes, karena Rudy Yohanes mau duel 1 lawan 1 dengan Edis tipu. Terserah. Ya tentu kami harus di Indonesia dong. Kalau di Amerika berat di ongkos. Tak ada yang menggaransi saya mau ke sana ya. Ya kalau di Indonesia kan dia gratis nanti itu. Kalau dideportasi ya. Nah, kalau bisa naikkan langsung herdernya lah, biar kita dengar gonggongan orang itu enak. Oke, pertama, ini framing herder pertama ya. Nanti kita minta slot herdernya. Herder kasih 2 slot nanti teman-teman ya. Oke, kita sapa dulu ini herder pertama. Silakan framing yang nggak berhasil memframing dari zaman dahulu kala. Silakan. Oke. Gini, ada beberapa poin. Yang pertama, sebenarnya kan ini internal Rudy dengan Edis, gitu ya. Jadi mereka masing-masing yang punya urusan. Namun, ya tentu karena ini kan mereka yang sudah terkenal, ya ajas manfaat ada, dan ya Rudy karena merasa di dalam perlombaan dengan si Edis, dia memakai berbagai-bagai kerangka-kerangka yang lainnya, ya termasuk ibu si cerewet ini kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, namanya. apapun yang kalian buat, Edis itu sudah punya data bahwa dia pergi ke Amerika dengan berbagai-bagai data media sosial. Dia itu dihalalkan lehernya, dan itu adalah sebuah persekusi yang tidak menghargai kehidupan manusia sebagai bangsa dan beragama. Apalah kau memframing, kau entah kemana-mana kau ini. Turun kau. Bilang framing, Herder Kudis. Yang kedua. Cocok namanya framing. Tahu, udah aku bilang di Ya sini. udahlah, gue yang wawancara Rudy lah. Ya, silakan. Ya, Edis lari sebentar ya. Edis lari bukan karena ada yang menghalalkan darahnya, nggak benar itu ya. Yang benar itu adalah dia menghujat Katolik tahun 2023 dan tersinggung, dan waktu itu ditegur Bobson. Kemudian dia lari ke Biri-Birin. Nanti si Bantri sudah mau mengupload video lama itu ya, di mana Bobson dengan Edis waktu itu berseteru. Jadi gara-gara dia mengatakan Katolik penyembah berhala, si Bobson tak terima, kau terlalu menghujat katanya. Akhirnya itu kan bakal larilah dia pertama ke Singapura. Bukan karena halal darah. Terus silakan. Ya mantap. Nah, ini gue bertanya nih sampai nanti herder-herdernya naik. Ini kenapa alamat Edis lo bongkar? Kalau seiman nih. Ya, saya tidak seiman. Tunggu ya. Dari kemarin Korea saya bilang saya tidak seiman dengan si Edis. Edis itu tidak percaya Yesus. Edis tidak percaya Yesus Tuhan. Edis percaya Yesus punya Tuhan. Dan jalan salib si Edis itu karya iblis. Jadi setiap orang bilang saya seiman, saya tidak pernah mau dibilang seiman dengan Edis. Nanti setelah lah. Oh, oke. Ya udah, kenapa dibongkar alamatnya? Nah, waktu itu sudah saya ingatkan dia, di stop. Saya hanya mengajak kau berdebat. Tapi kenapa kau singgung pribadi saya? Mengatakan saya mengocok donasi, memakan donasi anak bata, tidak saya kasih dia 1 rupiah pun. Padahal si Rudy Simamora ini WA-nya. Dia sudah mengatakan waktu di Polrestabes ada dikasih. Berarti sudah lewat dari 1 rupiah, aku bilang. Oh, dia tetap aku. Wow, Rudy Yohanes begini, begono. Udahlah, sekalian aja hancur-hancuran, aku bilang. Yang pertama aku buka, itu adalah belum alamat apanya, gereja itu belum, masih alamat berupa tulisan. Baru aku klikkanlah ini petanya, nampaklah semua disorotkan karena sudah ada Google ya, nampaklah semuanya. Nah, habis itu ingatkan lagi orang ini masih ribut sama Udin Caikiti. Tolong bilang sama Udin Caikiti jangan ribut kali lah. Ribut lagi jadi aku tunjukkan lagi lokasi gereja orang itu bilang ada mobil memutar itu ya. Kemudian restorannya sekalian aja aku tunjukkan karena bising kali. Orang itu kan aku, karena di Amerika merasa, kami tak bisa tersentuh. Memang tak tersentuh, tapi media sosial kami bisa menyentuh. Setelah itu, takutlah siapa ini, Henry Tarigan. Dihapuslah semua fotonya. Dan itu bukan data pribadi ya, tolong ingat. Karena itu situs. Situs itu adalah data terbuka.
yang semua orang bisa lihat, cuma mereka kan tak kenal. Setelah Ya, betul, kenal kan dia buru-buru menghapus datanya. Itulah asal usulnya. Silakan. Oke, jadi alasannya itu karena si Edis ini mencoba memfitnah lu soal donasi ke anak Batak, sehingga untuk membuat dia bungkam, lu bongkarlah itu data-datanya Edis. Nah, keliru. Saya ingatkan Gimana juga, sih? apa yang kau, bukan untuk membungkam dia, tidak. Saya bilang, Dis, apa yang kau sampaikan itu keliru, bersalahan. Ini bukti Rudi Simamora sudah WA melalui istrinya. Kutunjukkan WA, dia tak percaya juga, terlalu ego. Akhirnya karena dia nggak mau, ya sudahlah. Dia maksudku memberi pelajaran bahwa dimanapun kau berada, selagi di dalam dunia dan ada sinyal internet, kau masih bisa dijangkau. Makanya saya tunjukkan pertama itu. Silakan. Ini dulu, sebelum kores Oke, lanjut. jadi ngasih pelajaran ya. Oke. Bentar, sebelum kores lanjut sebentar. Wak Labu, ini sudah banyak orang yang mau berkontribusi buat melakukan apa yang Wak Labu suruh. Aku minta alamatnya DM ke WA aku, boleh nggak? Alamat dia. Bisa nggak aku mau sebarkan di beberapa grup? Alamat siapa? Ada di si Kudis TV lah. Kudis TV. Kemarin kan sudah ada aku buat waktu di videoku. Ada salah satu videoku. Nggak, Ada WA aja itu, sekarang, apa, nanti sebar-sebar langsung. Di WA aja. Nanti lah, habis ini aja. Habis ini sambil Udah, udah, sedikit aku cari-cari. Ya. Oke lah. Oke, kita kedatangan tamu, satu orang tamu. Don't worry, Herder, Kudis TV, silakan. Lanjut bertanya kepada sang debater, Najis Tralala, Trilili. Don't worry, silakan. Baik, saya melihat teman-teman di sini sedang mendapatkan angin sepo-sepo ya. Oke, Bang Rudi, apa untungnya buat Lai itu dengan Edis TV? Ya, kepuasan aja, kepuasan. Maksudnya dalam kepuasan hal apa ini? Ya, biar berimbang. Bisa Kepuasan dibilang yang begitu, batin. hal nafsu lah gitu kan? Batin bisa dibilang begitu. Oke. Biar berimbang. Bro, suara anak dikondisikan dulu. Buat teman-teman di bawah, jangan lupa tap-tap layar karena menjelang ke 7.000 biasanya rukomannya akan berat ya. Tolong di tap-tap layar, di follow-follow, di share-share ulang sama yang log-log kuningnya. Tolong teman-teman, kalau nggak ini bisa rungkat komanya. Oh ya, teman-teman sekali lagi kami himbau bahwa apa yang kami lakukan ini, kami menyepakati bahwa yang dilakukan Sikuris TV itu merusak ranah dialog lintas agama. Itu poinnya ya, merusak ranah dialog lintas agama yang sudah kami lakukan bertahun-tahun. Ya, kami sudah berdialog lintas agama bertahun-tahun, tidak pernah terjadi kisruh seperti ini. Tetapi yang paling parah adalah terjadi adanya Sikuris TV yang membuka sindikat penghujat yang dibayar ke luar negeri. Itu tujuan kami di sini. Makanya Walabu mau menghadapi si Herder Sikuris TV. Silakan satu persatu Herder Kudis TV naik untuk berbicara. Tobat, silakan. Agamanya apa? Ya, saya cuma tanya sama sang debater ya. Ya, Saya mau tanya, sang debater ini agamanya apa sih? Kristen. Kalau sang debater beragama Kristen, saya cuma mau ingatkan saja. Berhenti bahwa Tuhan itu akan murka. Percaya saja. Tuhan Oke? yang mana? Saya kira tidak Tuhan perlu Yesus. saya panjang lebar. Karena Edis tak percaya Yesus Tuhan. Harus jelas dong. Sudah, saya tidak melihat Edi, saya tidak melihat sang debater. Saya hanya melihat agama yang Anda anut. Kalau Anda Kristen, maka Anda tahu apa yang Anda harus berbuat. Ingat, Ya, Tuhan terima Yesus sudah kasih. menyampaikan jauh sebelumnya. Ya. Bertobat. Ya, terima kasih. Ya. Oke, cuma Ya, itu aja ya. terima kasih. Kita semua bertobat. Oke, terima kasih Pak Tobat. Ya, poin pertama adalah Sikudis TV merusak perdebatan lintas agama. Poin kedua, dia bukan Kristen, kata Walabu. Poin ketiga, kalian herdernya kejang-kejang. Hadapi Walabu, lanjut. Sahabat Chris, selamat malam. Langsung dipertanyakan kepada sang debater. Wah, ini mau orang baru, nggak ngerti dia. Sahabat Chris, Ya, selamat malam. Malam. Ya, sang debater. Yudi Terima kasih. apa namanya Rudi Yohanes, Karyawan. Rudi Yohanes, Bang. Dari karyawan. Ya, aku heran sama Abang Rudi ini, sang debater. Abang Rudi orang Kristen kan? Ya, Percaya Yesus itu Tuhan? percaya. Percaya. Ini yang heran saya, Abang ini gabung sama orang Rifa Kores ini, sedangkan Rifa ini dan Kores itu tidak percaya sama Tuhan Yesus. Apa bedanya dengan Apa Edis? maksudnya begini? Hah? Apa bedanya dengan si Edis? Apa bedanya dengan si Edis? Si Edis tak percaya Yesus Tuhan. kalau Harusnya si Edis yang begini. yang
saya tanya sama apa jangan hubungkan dengan Edis, Bang. Saya tidak menyinggung dengan Edis. Yang saya heran ini Kalau nggak menyinggung Edis, kamu gabung nanti sama harus orang diturunkan, Islam. karena ini berbicara Edis judulnya. Iya, ini kamu gabung sama orang Rifa, sedangkan Rifa ini kan penghujat Kristen. Dia tidak mengakui Urusannya Yesus itu apa? Tuhan. Makanya aku heran ada apa dengan kalian ini? Pernah nggak kamu lihat para rasul bertemu dengan penghujat dan berteman? Rasul Paulus bertemu dengan penghujat dan berteman. Benar. Ya sudah, Ini. oke. Iya, ini Bang Rudi. Amin. Oke, bye-bye. Tentang Edis. Herder selanjutnya silakan naik. Herder selanjutnya. Kita cari. Yang kokohan ini tentang Edis. Jangan yang lain-lain. Kalau kalian bilang aku tidak seman dengan mereka, Edis yang seman dengan mereka kalau gitu. Duduk kalian di sini. Kita tekankan 4 poin ya. Edis merusak dialog lintas agama yang sudah kita bangun bertahun-tahun, tidak ada kerusuhan. Edis menghina Katolik, Edis menghina Islam, Edis menghina Kristen arus utama, mengatakan penyaliban karya iblis. Oleh karena itu, mari kita laporkan Edis seperti yang disampaikan Wak Labu. Lanjut herder selanjutnya. Francisco, buka mute-nya, silakan bertanya langsung kepada sang debater. Halo, selamat malam, Bang Rudi. Malam, silakan. Gini ya Bang Rudi. Dulu saya seorang pengagum juga sama Bang Rudi. Cuma dengan cara Bang Rudi cara Bang Rudi sekarang, ya sedikit kecewa sekali sama Bang Rudi. Kayaknya Makanya jangan mengagumi manusia. Tunggu dulu Bang. Tuhan aja kagumi, dia tak akan berubah. Aku ngerasanya gini, abang seakan-akan bersekongkol dengan musuh gitu. Ya. Padahal sih Siapa musuh? kan ini mereka sama Polres mereka ini kan lagi ngejar-ngejar si Apa Edis. kau percaya Yesus Tuhan? Apa perintah Yesus? Kasih musuhmu. Kenapa tidak kau kasih mereka? Perbuatanku semua ada balasnya. Kalau abang baik, Ya, kau kasih dulu mereka, baru kau berkhotbah. Kasih dulu mereka. sekarang sorry ya bang, aku unlock dengan abang. Gak apa-apa. Coba aku sedikit kembali lagi. Izin Pak Rudi bentar ya. Izin ya. Francis, berarti kau selama ini menganggap orang Islam ini musuh ya? Aduh. Ya kan bukan begitu, bukan dari komen. Tadi kau bilang kami musuh, berarti selama ini kau tinggal di Indonesia kau menganggap kami orang Islam di Indonesia ini musuh ya? Dulu bang, dari live kan sering kalian kejar-kejar si Edis yang katanya Rekam ya teman-teman. Nana. Waduh. Oke, Francisco. Terima kasih, Francisco. Ada lagi mau dipertanyakan? Langsung poinnya aja. Saya menyebut Islam itu sebagai musuh. Saya kan cuma bertanya sama Bang Rudi, seakan-akan bersekongkol sama musuh. Ya musuhnya siapa? Kau bilang mereka. Kau ini pelin-pelan. Kan bertanya siapa musuhnya? Dia kau bilang kasih mereka. Ya, apalagi yang perbuatannya tinggal karakternya kayak si nenek Rifainya, dia ngeri bang. Oke, Francisco. Jadi gak ngeri. Aku sih. Ada lagi Francisco, langsung aja kita naikkan biar rame naik apa ya? Lihat live-nya si Edis itu nggak terlalu menghujat sih, orangnya slow aja. Bagi kamu sudah menghujat. Kau lucu itu. Dia cuman kebanyakan adu argumen. Kalau kita Nah, dengan si Rifa juga ada argumen. Nah, Kalau kau tanya si Nandar, Rifa itu tak menghujat. Kalau kau tanya si Nandar, Rifa itu tak menghujat. Paham nggak kau? Itu namanya subjektif. Abang kok sampai segitunya ya, kecewa kali aku. Herder ke jam selanjutnya. Nggak masalah. Kau kecewa sama manusia itu bagus. Jangan kecewa sama Tuhan. Kau unfollow Bang Rudi, aku follow dia. Rasain nggak? Yang di bawah. Gantian. Herder selanjutnya. Teman-teman, satu slot untuk herder ya, herdernya Kudis TV ya. Halo Pak Sampean, silakan langsung saja menggonggong. Oke. Selamat malam. 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 Apalah yang kalian irikan dari Edis TV? Nggak ada. Kalau gua donasinya 5M, keren gue, bre. Dari 6% Kristen di Indonesia kekumpul 5 miliar, mantap. Tapi belum kelihatan barangnya ya, Halo, gimana ya? Silakan siapkan kata-katanya, nyerang Bang Rudi. Silakan, pantai. Aku nggak menyerang. Seharusnya kalian itu membantah argumen dia, bukannya mengeksekusi dia. Bantah argumennya dengan Kalian argumen. mengeksekusi. Ya kan, rencana kalian mau Aku eksekusi. menantang argumen dia nggak berani. Apa jadi debat? tapi itu Malah lah. semua itu nggak apa. Di mana kau tahu Apalagi si Rifa ini
kau? Balaslah argumen itu dengan argumen. Itu yang Kau menuju siapa? Gua tuh Siripa Kalapa. Kalapa. Kau menuju Oh iya, Siripa. kelapa, kan ini kelapa di situ. Buatlah argumen. Kenapa? Kelapa lari. Bagus. Oke, tidak ada poin yang bisa disampaikan, saya turunkan. Langsung Luncai. Herder menggongong selanjutnya. Ini header nggak nyambung ya, obrolannya tuh nggak panjang jadi. Ya, halo, selamat malam. Malam. Silakan. Dalam Ya, saya mau tanya ini Mesia ini, Pak. Kenapa? Herder, kenapa? Kakak Mesia nih. Ya kenapa? Kenapa? Nah, tadi Kakak Mesia bilang si Edis menghujat agama Kristen di Katolika, jadi mau dilaporkan. Jadi Bukan, sudah dilaporkan. Bentar. Di sini kami mengatakan ada 4 poin yang harus kalian dengarkan. Pertama, Edis merusak dialog lintas agama. Kami sudah berdialog bertahun-tahun. Lawan kami bukan main-main. Esra Soru, Martinelli, tidak pernah terjadi kisruh seperti ini. Ya, sejak ada si Edis TV terjadi lapor-melapor. Sejak ada si Kudis TV loh, lapor-melapor, kerusuhan, saling baku hantam, buka-buka aib. Jadi si Kudis TV ini merusak dialog lintas agama. Yang kedua, si Kudis menghina, diam dulu. Si Kudis menghina Katolik. Bang Alayubi tadi naik di atas tadi tuh, minta naik tadi tuh. Katanya dia menyampaikan, jangan diturunkan moderator. Bang Alayubi mau naik katanya itu. Ya. Yang kedua, si Kudis TV menghina Katolik dengan mengatakan Katolik menyembah patung yang walabuya. Dilaporkan sama siapa kemarin itu? Kemudian si Kudis TV menghina Islam dengan mengatakan Nabi Muhammad Raja Seks. Mana datanya Nabi Muhammad Raja Seks? Bisa kalian nggak bertanggung jawabkan kantor polisi rupanya? Justru dengan Kudis TV mengatakan Nabi Muhammad Raja Seks, balik-balikkan kepada Tuhan kalian ya. Itu harusnya berdebat jadinya. Jadi nggak berdebat, kita debat kusir. Si Kudis TV menghina Kristen. Aku sudah baca jurnal ilmiah. Sepanjang sejarah Kristen tidak ada satupun para teolog yang mengatakan penyalipan karya iblis. Kalian baru mengikuti Kudis TV. Jadi semua agama telah dihujat sama si Kudis TV. Ini yang kalian support. Kami para pendiskusi lintas agama yang senior ini, kalian baru-baru di TikTok ini tidak terima dengan adanya kerusakan diskusi lintas agama oleh si Kudis TV, tipu-tipu sama si Cudin Cekiti itu. Gitu, lanjut Pak Labu. Herder selanjutnya. Bentar, Pak Rudi, ada kiamat mau naik, dinaikkan atau gimana Pak Rudi? Ya bebas saja, silakan. Oke. Lincai silakan, saya turunkan. Herder kiamat silakan naik. Menggongong selanjutnya. Ayubi, sapa dulu. Assalamualaikum Bang Ayubi. Ada yang menyampaikan Bang Ayubi dulu? Ya silakan, Herder selanjutnya. Menggonggong langsung kiamat. Banyak cerita lagi kiamat. Oh, bukan bintangnya malam ini. Iya. Ini saya barusan di-share ya live ini, dan tadi saya tertarik dengan narasi yang disampaikan oleh Unriva bahwa beliau ini tidak rela ketika nantinya dikatakan raja seks. Bukankah Rashid sendiri sudah mengakui hal itu? Herder jangan bawa orang. Ya, aku menjawab pertanyaan langsung poin sama baru di. Iya, nggak ada bedanya kau dubur sama mulut. Ku bilang Herder menggonggong. Di sini ku kasih kesempatan kalian menggonggong. Sembuhkan dulu HIV-mu. Ya, HIV kau dulu perbaiki. Izin Ya, saya akan bentar ya, Ayubi dulu kasih kesempatan. habis ini aku turun ya. Ya. Teman-teman yang Muslim, teman-teman yang Kristen, teman-teman yang Katolik, ini perlu tahu semuanya ya. Ini kita ngomong di sini bukan berdasarkan kebencian karena berbeda agama, bukan. Saya cuma ingin meluruskan bahwa apa yang dikatakan oleh Wak Labu, Bang Rudi Yohanes tentang Edis yang kabur ke luar negeri, yang kabur ke Amerika, itu bukan karena dipersekusi atau dilaporkan oleh umat Islam. Ya, yang Katolik ya, yang mungkin ada pendukung Edis, agamanya Katolik, ya, kalian harus sadar bahwa Edis lari ke luar negeri itu karena takut kepada Bobson. Bobson ingin melaporkan Edis TV karena menghina Katolik, menghujat iman Katolik. Itu yang terjadi. Ya, jadi inilah kalian ya, yang kalian yang masih cinta terhadap Indonesia, ya, kalian yang masih cinta terhadap kerukunan, kedamaian antar umat beragama, khususnya Islam dengan Kristen, ya sadar dirilah. Cukup itu aja. Oke. Yuk, Ini yang merokok assalamualaikum. siapa ini? Assalamualaikum. Alayubi, jangan lupa nanti ya. Gimana? Waktu jangan lupa nanti dikirim yang Bobson dengan Edis ya. Kita tonton nanti. Ada itu lampiran Ya. lampiran laporannya dibacakan sama si Bobson, masih ada videonya. Nanti saya kirim. Oke. Ya, Assalamualaikum. ya, saran Bang Ayubi jangan lupa nanti kita reaksiin bareng-bareng gitu ya. Kita di YouTube kita masing-masing juga akan reaksiin angkat itu ya nanti ya. Oke, yang rokok tolong jangan rokok dulu, Pin. Yang rokok Pin. Oh iya, paham. Ya. Siapa dulu tuh? Buat kiamat saran saya sembuhkan dulu HIV-nya baru naik, nanti ketularan kami di sini. Ya. Oh ada si Alda naikin aja Alda.
Alda, sabar ya Alda ya. Alda beli potret dong di rumah, masih buka nggak warung? Alda bentar ya, silakan siaga dulu. Menggonggong, silakan. Waktu kalian menggonggong ini. Ya, Silakan. selamat malam. Ini mau menanggapi. Buka kamera. Buka kamera. Oke. Alda diam dulu ya Alda ya, teratur ya. Jangan nampak kali Saya di baru sini ya. ngomong langsung dikit kenapa? Diam dulu Dinda ganggu. Ini lagi pesta pora kita ini. Lanjut. Herder selanjutnya Ya, silakan. ini Bang Rudi ini tadi saya menanggapi tentang penghinaan tentang agama Kristen si Edis. Jadi jujur Bang Rudi ya, dari dulu ini agama Kristen ini khususnya saya ini Katolik. Dari dulu dihina-hinanya. Jadi perasaan saya sebagai iman saya nggak apa. Lebih parah lagi seperti Agus Somad menghina bahwa di salib itu ada jin kafir. Tapi itu bukan penghinaan. Nah, jadi apalah Edis itu menghina tentang kekristenan. Jadi begini Bang Rudi, jadi jangan jadi provokator di dalam keagamaan begitu. Jadi si Edis itu nggak ada dia menghujat untuk agama lain. Nanti Bahkan kita agama tonton di Udah gantian. Udah gantian. Ini kan ini nanti kita tonton di Ya, nanti kita tonton di Al Ayyubi Channel bahwa memang dia ada menghujat dan Bobson tidak terima, maka dia membuat sejenis apa ya? Nanti kita lihat. Karena waktu itu saya ingat Bobson mau melaporkan, kata Ali sudah ada pengecekan yang membuat saya diselari kecil. 2 kali dia menghujat Katolik 2021. Noise bin. Juga bulan 7 2025, 3 kali. Silakan. Bang Gulo, dibuka mic-nya. Bang Gulo dibuka mic-nya, Bang. Silakan. Ya, jadi saya juga hanya menanggapi Bang Rudi tentang penghujatan Edis itu nggak terlalu. Lebih parah lagi, banyak itu. Ya karena itu, kalau dengar-dengar, lihat videonya sama Agus Somad itu, jin kafir ada di dalam salib, salib itu lebih parah itu lagi. Jadi itu hanya tanggapan dari saya. Jadi mohon Bang Rudi, jangan jadi provokator ya. Begitu. Ya, sebentar. Justru hujatan si Edis lebih ngeri daripada Abdul Somad. Abdul Somad mengatakan di salib ada jin kafir. Salib itu banyak. Di dalam Islam pun ada salib. Tetapi Edis mengatakan salib Kristen itu rencana iblis, rancangan iblis. Berarti Somad nggak salah dong. Orang rancangan iblis, artinya iblis ada di situ. Gimana sih? Kalian itu aja nggak tahu bahwa kalian bukan dewa-dewa kan Edis. Tunggu dulu, sehingga apapun dibilang Edis, kalian anggap sebuah kebenaran. Nggak begitu juga. Iya, saya sih nggak menganggap benar entah bagaimana, tapi maksudnya masalah iman kekristenan, khususnya Katolik, karena saya Katolik dari dulu udah dihina-hina, jadi nggak mengapa gitu. Iman saya aja nggak terguncang, maksudnya nggak apa karena dihina-hina gitu. Ya. Oke, mungkin hanya sampai di situ aja saya tanggapi ya Bang Rudi ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam ya. Ya. DKC yang may kasih channel itu nanti satu dari bersekian channel Katolik ya, dia tidak terima waktu itu tahun 2021 dan 2023, maka terjadilah yang namanya keributan dengan Edis. Tahun 2021 hanya Katolik yang menyerang ya, habis itu tahun 2023 ikutlah Bob Samcio Simbolon. Silakan. Kiamat Herder selanjutnya, langsung ngomong aja, langsung ada. Oke, saya boleh diperbesar? Enggak, bukan kau tambahan. Coba tanya. Artinya kesuahannya. Di sini ya. Iya. Kalau saya tuh membuktikan Muhammad itu bukan hujat. Karena Muhammad Kau di sini. Udah, tunjukkan aja data apa mau pertanyaannya langsung. IV. Kau disuruh menggonggong ke Bang Rudi, dikasih kesempatan. Kamu, di sini tempat Bang Rudi diserang sama Herder Kudus TV. Bukan kita berdebat lintas agama. Kita lagi libur. Kita lagi libur di sekolah lintas agama. Herder selanjutnya, silakan menggonggong. Kita mah senang-senang aja. Gonggong Bang Rudi sampai habis. Cepat. Paman, silakan. Bantu tap-tap layar dan disesar ulang ya teman-teman, diposting ulang ya teman-teman ya. Biar komalnya kuat. Paman. Ya, halo, selamat malam. Ya silakan, langsung aja bantai Bang Rudi. Apa mau dibantai dari si Rudi ini udah tahu jelas watak dan perilakunya. Oke, terima kasih. Selamat tinggal. Bye-bye. Ada yang gantian dong sama Ardiansyah di bawah tuh mau update ya yang kemarin diobrolin. Siapa yang mau gantian? Amin turun dulu Amin. Ya, Amin. Soalnya kita moderator semua. Habis lemes Coba Pak, aku turun aja kalau memang Bang Andi sama Bang Ardi mau naik. Aku nggak enak nurunin orang, Bang. Ya,
kita naikin dulu bentar. Nah ini sebelum ada herder lagi, ada lagi nggak herdernya? Ini gue mau nanya lagi nih. Tadi kan soal memberi pelajaran etis kata Lah Rudi ketika Lah bongkar alamatnya itu gua lihat cukup sukses ya. Etis itu kapok loh bahas Lah. Dia nggak bahas lagi sekarang. Kapok dia, mantap. Terus berikutnya pertanyaan yang agak nyelekit. Menurut Lah nih dari pengamatan Lah terhadap Edis ini donasi rumah. Oke. Sebenarnya ini bukan estimasi saya. Sebenarnya ini bukan estimasi saya, tetapi pengakuan Edis sendiri. Edis bilang dalam satu live-nya dia mau membeli rumah seharga 8 miliar. Kemudian dalam live-nya yang berikutnya, dia mengatakan bahwa dana yang terkumpul sudah 70%. Tetapi anehnya, ketika dia mencoba membuat laporan keuangan, ternyata dana yang terdapat masih apa, itu pun sudah ikut dengan uang dia. Ada yang dubbing. Ya, panjang. Jadi Farwi. Itu pun sudah ikut dengan uang dia. Sementara dia waktu di kesaksian tempat lain, uangnya dibawanya dari Indonesia 100.000 US. Mungkin terpakai lah ya. Jadi prediksi saya, uang yang dia dikumpulkan itu 3,5 M kan begitu ya. Nah, sementara dia bilang sudah 70% terkumpul, artinya 70 dikali dengan 8 miliar itu kan 5,6 M. Artinya dia menyelewengkan dana 2,1 M. Kenapa dia menyelewengkan dana 2,1 M? Karena kalau rumah ini jadi dia beli, habis itu dia nggak ada proyek lagi untuk mengumpulkan dana. Makanya 2,1 M ini atau 2.000 US dollar kurang, 2.000 US dollar kurang, itulah mau digunakan dia untuk modal dia untuk mencari proyek-proyek yang bisa menipu orang banyak. Silakan. Jadi dari target 8M terkumpul 70% artinya 5,6 M kan gitu. Lalu kemudian dia bawa uang dari Indonesia 100.000 dolar. Berapa tuh kalau dirupiahin? 1,6 M. Dan dia mengatakan dana yang sudah ada sama dia 4M. Itu pun sudah termasuk uang yang dia miliki. Loh gimana konsepnya udah uang sama dia, terus terkumpul 4M dibilang 70%, kepake berarti uangnya. Sepertinya bukan dipakai, disimpan dia untuk persiapan kalau rumah itu jadi dibeli dia. Ini karena keburu bongkar. Kalau tidak kubongkar ini, sampai 10 tahun ini dia akan mengumpulkan dana untuk rumah Poloket. Waduh, 10 tahun. Berapa M itu? Oke, thank you lah. Jadi estimasinya udah 5,6 M ya kawan-kawan. Edis TV ini butuh 3M lagi untuk jadi rumah Apologetnya. Terus udah ada update belum lah? Rumahnya gimana? Udah ada belum? 1 biji batu pun belum ada. Oh, masih yang itu ya? Batu. Ya, gambar rumah pun nggak ada. Jadi cara dia melaporkan begini, pergi dia ke satu daerah di syutingnya, ya inilah rumah-rumahnya yang mau kita beli begini bulan ini. 3 bulan lagi pindah lagi dia, di sana itu mahal, inilah yang mau kita beli, gitu aja kerja di laporannya. Jadi rumah itu nggak ada. Pak Rudi Yohanes, itu Anda jangan langsung mengatakan seperti itu karena kan belum selesai. Bang Edis itu berkata bahwa Desember dia akan mengeksekusinya. Jadi ini kan bulan November, jadi Anda jangan terlalu keluar-keluar begitu. Nah, yang mau saya tanyakan, yang mau saya tanggapi. Sebentar. Ucapan Desember itu setelah saya bilang, mana rumahmu kok nggak ada? Kalau tidak saya bilang itu, 10 tahun lagi pun akan dibilang itu Desember. Ya itu kan asumsi kamu, Bukan asumsi kamu. Sebelumnya ada nggak dia bilang Desember? Sebelumnya ada nggak dia bilang Desember? Nggak ada kan? Ya saya nggak tahu, saya nggak pernah mengikuti live-nya tiap hari. Ya udah, kalau nggak Saya tahu apa percaya bicara? Enggak, karena itu asumsi kamu. Turunkan nggak nih, Pak Bu? Anggapanmu itu Turunkan benar. atau gimana? Nah, yang saya Nggak usah, dia mau nanya. Sengaja, dia orang yang kontradiksi. soal Bang Rudi Yohanes. Tunggu dulu, kau kontradiksi berbicara sebentar. Dia bilang saya tidak tahu, tetapi dia mengatakan asumsi. Dia kan tidak tahu. Apa yang kita ajak dia bicara orang yang kontradiksi bicaranya? Saya 2 menit baru turun. Woi, silakan bro. Bertanya doang nih, bertanya satu menit. Silakan Bang. Semua, kalian mendengarkan semua di sini, setuju nggak? Setuju atau tidak? Rumahnya si Kudis Tepu di Lampung dan rumahnya si Alda di Malang kita beri label penista agama. Setuju atau tidak? Saya turun di bawah, silakan dijawab di atas. Oh, Aku udah menjawab ya, karena kalian yang merasa ternista silakan. yuk silakan Uni. Pribadi setuju, gas. Nah, Tante Mira setuju. Ya ini nih, Diansa nih mau ngomong apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama,
Aku di bawah setengah jam nungguin. Kalau nggak ada Aki Kores mungkin aku nggak bisa naik. Ya rame, yang gitu rame orang. Iya. Ya itu yang Gitu. pertama. Bang, Iya, rame. gue bingung. Iya, kita pusing jadinya. Semua pengen diutamain. Enggak, aku pengen curhat aja. Masa nggak boleh curhat sih? Gak bisa gitu, nanti dikira kita pilih-pilih. Kita itu udah bilang dari tadi. Kiranya kita selek, kiranya kita apa gitu, jangan gitu ya bang. Kita udah, karena Bang Rudi ini pengen ngomong sama herdernya Kudis TV, bukan memprioritaskan umat Islam nongkrong di sini rame-rame. Oh gitu. Makanya Ya udah, kita lihat aku turun ini, kalau gitu ya. kita Yuk, naik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Oke, herder selanjutnya. Lenta, silakan. Shalom Bang Rudi, ini khusus untuk Bang Rudi katanya kan? Sehat abang ya, dikelilingi orang-orang yang mendukung abang ya. Jadi begini tuh Bang Rudi. Mereka tidak mendukung saya. Tunggu dulu, mereka tidak mendukung saya, tapi mereka ini Abang yang cari dukungan ke mereka gitulah ya. Enggak. Aku tidak pernah mencari dukungan kemana-mana. Terus? Ya kami hanya berdialog saja, biasa lah. Berdialog. Dengan membuka spill-spill apa sesama apologet, menurut abang bukan mencari dukungan? Bukan. Itulah namanya kita memberitakan kebenaran itu sebenarnya. Ini tuh Bang Rudi, awalnya saya ngikutin ya perdebatan antara Bang Rudi dengan Edis itu. Awalnya kan cuma masalah anak patah ya kan Bang? Bulan berapa Anda ikuti? Beberapa bulan yang lalu, masalah anak batak yang disebut Edis ke abang. Itunya awalnya Bang. Coba dulu, sekitar setelah itu masalah penyaliban, abang mau minta debat sama Edis. Edis tidak mau karena dia menyuruh abang prioritaskan mengurus masalah anak batak. Begitu kan Bang? Ya, iya. Setelah itu abang kayaknya mungkin biar jelas. Sebentar, biar jelas. Bulan 5 dia memulai permusuhan itu, tapi aku nggak tanggapi ya. Ya, karena kami langsung teleponan. Bulan 9 dia mengeluarkan pernyataan bahwa salib itu karya iblis. Kemudian dia diskusi. Ya, saya ikuti itu Bang. Saya ikuti itu Bang. Ya, dia nggak mau. Akhirnya saya buat jawaban. Ya. Video saya yang buat saya jawaban itu, dia marah. Kemudian dia bilang, Rudi Yohanes, kalau mau berdebat dengan saya, kau urusi dulu si anak batak. Iya, saya ikut. Uang donasinya, kau habiskan, tidak kau kasih dia serta. Di situ jelas. Kenapa dia serang pribadiku pada aku ngajak berdebat? Ya, pada akhirnya abang juga serang pribadi dia ya kan Bang? Karena sudah kuperingatkan. Ya. Dia melalui WA aku peringatkan berapa kali, Dis. Aku hanya ngajak kau berdebat. Kenapa kau menyerang pribadiku? Dibuat lagi videonya yang kedua. Saya ikuti itu Bang. Saya udah ngerti. Cuma yang saya sayangkan di sini gini Bang. Abang itu sesama apologet, apalagi abang bilang abang itu senior loh dibanding Bang di situ. Tapi abang yang mulai spill. Abang di situ. Sekarang ku tanya, sesama apologet apa sesama Kristen itu dulu? Halo? Kalau dibilang sesama apologet, Edis tidak apologet. Apologet itu mempertahankan iman. Edis tak pernah mempertahankan iman, kulihat. Mal yang dilakukan apa? Menghujat Islam. Dia bukan apologet, tapi hujaters. Bedakan. Kalau dibilang sesama Kristen, Edis tak Kristen. Saya percaya Yesus Tuhan, abang gitu loh. Padahal abang ini salah seorang penginjil yang diandalkan orang Kristen. Itu yang saya perlu ingatkan sama abang. Gitu Bang. Apalagi harus kolot-kolot begana-begana. Enggak seperti ini diskusi Bang. Abang ini seolah-olah mencari dukungan. Ini semua saudara muslim ini sama-sama saudara kita itu betul. Tapi ada masalah keimanan itu tetap sesuatu yang prinsipil. Menurutmu masalah pribadi abang dengan Edis, jangan abang sampai abang berkolaborasi sama orang ini. Sebentar, menurutmu mereka ini seiman dengan si Edis atau seiman dengan saya? Coba jawab. Siapa menurut abang? Siapa yang abang tanya? Orang ini, orang Bang Jonathan ini. Sebentar. Uniripa seiman dengan si Edis atau dengan saya? Coba aku tanya dulu. Uniripa kan muslim. Sekarang abang merasa dia seiman abang apa enggak? Nah, makanya kau harus paham. Uniripa tidak percaya Yesus Tuhan. Edis juga tidak percaya Yesus Tuhan. Artinya Edis dan Uniripa itu seiman. Konteksnya abang perhatikan apa penjelasan Edis mengenai Tuhan. Saya yang awam saja tahu di dalam Bible pun Bang, ada Tuhan yang huruf besar semua, ada Tuhan yang huruf T-nya saja sudah huruf besar. Kenapa abang seorang penginjil firman Tuhan abang bilang tapi abang nggak mengerti konteksnya di situ? Si Renta dijelasin aja yang ditangkap dari penjelasan Edis soal Tuhan, silakan. Gini ya, saya jelaskan. Tuhan, konteks yang tertulis dalam Bible, sebelum Bang Edis pun menjelaskan, saya sudah baca juga, T-U yang huruf kapital semua itu Tuhan itu merujuk kepada Allah Bapa. Tapi T, Tuhan, tapi huruf T-nya yang huruf besar saja, itu merujuk kepada ketuhanan Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa ini siapa? Itu pencipta langit dan bumi beserta isinya. Itu kan konteksnya Bang. Kenapa abang belokkan gitu loh?
Oke. Tolong kau buka Lukas 2. Bukakan ya Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Huruf kecil Tuhannya ya. Berarti ini merujuk kepada bukan Tuhan, bukan Bapa di sorga ya kau bilangnya. Pokoknya bukan Sang Pencipta ya. Oke. Sekarang kita buka Yesaya. Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11 bilang ini, akulah Tuhan, huruf besar semua. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Gimana kau menjelaskannya itu? Coba. Tuhan, Tuhan Yesus Kristus itu apa rupanya dia bang? Firman Allah yang Firman Allah enggak bang? Firman Allah itu dia itu adalah Allah Bapa, bagian dari Allah Bapa juga enggak bang? Bukan bagian. Firman itu perkataan enggak? Firman itu perkataan kan? Berarti dia keluar daripada Allah Bapa kan bang? Ya, bisa. Makna Tritunggal kan, seperti makna Tritunggal tadi kan bang? Pribadi yang bisa dibedakan, tapi tetap dalam satu hakikat. Menurutmu firman itu ada berapa? Coba. Satu, firman Tuhan itu satu. Nah, kau keliru. Pertama, firman itu adalah yang keluar dari Allah satu. Yang kedua, yang diucapkan di dalam hati Tuhan, tidak keluar-keluar. Baca ayatnya semua ada, maka berbicara Tuhan dalam hatinya, itu di Kejadian 8. Intinya bang begini. Dengar dulu. Yang ketiga adalah yang dituliskan di dalam 2 loh batu itu firman. Jadi jangan keliru ya. Nah, sekarang menurutmu Yesus Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Ya sudah, kenapa kau bilang kau ikut Sedis? Mengatakan setiap Bang, konteksnya tadi soal penulisan itu loh bang, tulisan itu bang, itu konteksnya bang yang kita bahas. Oke. Kok belok bang? Sekarang gini aja bang, apa sih kepahitanmu bang sampai segitunya kau dengan sesama apologet? Apa sih kepahitanmu bang? Apologet. Tuh, siapa yang apologet? Sama apologet kalian kan? Siapa yang apologet Sedis? Penghujat dia. Siapa bilang penghujat bang? Semua yang diucapkannya ada dalilnya bang. Kenapa abang bilang penghujat? Karena abang sudah berkontak sama orang-orang ini gitu ya bang? Sebentar. Jadi bagaimana dengan si Nora itu bang? Hah? Tunggu dulu. Senang abang mendengar bahasa si Nora itu? Gak perlu hujat mereka itu. Kan aku bilang si Nora bagi saya penghujat, bagi Uniripa dia nggak penghujat. Iya, karena mereka seiman. Nah, sama dengan kau bilang Elis tidak penghujat karena kau seiman dengan Elis. Tidak, bahkan orang Islam pun kebanyakan bilang itu berdasarkan fakta, ada dalilnya semua bang. Abang lihat. Jangan ngarang, nggak ada. Itu dia Nggak ada. Jangan ngarang kau Renata, jangan ngarang. Kau bilang. Nggak ada. Berarti kamu Dia prinsip Al-Quran mengatakan jenis. Oke, sabar. Kau mulai ketahui kami. Semua dalilnya ada. Saat orang Islam yang bertanya, dia bisa lihat dalilnya bang. Sabar. Aku tanya Bukan kau. itu uni. Bang Rudi ini yang perlu saya ingatkan. Saya nggak ada masalah sama orang uni, tapi perlu ya. Karena saya merasa Bang Rudi ini seorang penginjil yang tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kok seperti ini gitu loh. Renta, dengar dulu. Sekarang aku bilang, ketika Uniripa mengatakan Yesus punya nonat, kau menurutmu hujannya apa enggak? Tidak, kalau saya santai. Karena Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita menjadi manusia. Yang namanya manusia. Kenapa kita dibilang menghujat gitu loh? Kenapa kita dibilang menghujat? Aneh. Sama-sama punya dalil. Itu aja cuma rupanya keluar dari mulut si Rifa, enggak kan? Ada Yang mana lagi coba? Yang dibilang menghujat yang mana lagi? Tak perlu saya bahas. Di sini saya cuma mengingatkan. Nggak perlu, nggak tahu. Nggak perlu. Jonathan ini kau ngaku-ngaku kau. Kristen masuk Islam. Baca kali kalian, banyak kali bohong-bohong kalian. Jadi Renta, yang berhak membilang penghujat atau tidak adalah orang yang bersangkutan, agama bersangkutan. Kalau kau pasti kau bilang Elis tidak penghujat, karena memang kau bukan Islam. Terus kenapa abang bilang dia penghujat? Siapa? Jedis. Karena dia bilang salib itu dari iblis. Bagiku itu penghujat iman. Salib itu jalan dari Kira abang ngerti kali lah mengenai firman Tuhan. Ternyata lebih paham juga nya aku. Bang gini aja bang. Oke, yang mana? Ayo bang. Sesama orang Batak kita nih. Pak, ya, kembali kau bang sama kasih mula-mula itu bang. Kembali kau. Jangan kembali kau bang. Oke. Itulah. Sekarang itu saranku bang samamu. Kau percaya, sebentar. Kau percaya salib itu rencana iblis? Kenapa? Rencana dari Allah Bapa itu hanyalah rancangan damai sejahtera. Oke. Tapi itu Allah izinkan itu terjadi, Pak. Agar terjadi itu karya penebusan. Berarti menurutmu salib itu bukan rancangan damai sejahtera? Dibalikkan ini, aku jelaskan sama abang. Dengar, saya jelaskan sama abang. Siapa yang merencanakan penyaliban, Pak? Orang-orang Farisi enggak?
Kenapa? Orang-orang Farisi enggak, karena pada saat itu yang terjadi di situ adalah Romawi yang berkuasa dan hukum yang di situ yang adalah hukum matinya itu disalibkan. Oke, aku jelaskan sama kau. Ya. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak punya rencana menyalibkan Yesus. Baca baik-baik Alkitab. Mereka membawa Yesus untuk berhadapan dengan Pilatus. Sampai di hadapan Pilatus, Pilatus yang mengatakan, ini kita sedang merayakan hari raya. Kita akan membebaskan satu orang. Akhirnya mereka bilang apa? Bebaskan Iya, digantikan si Barabas kan dengan Yesus. Salibkan Yesus. Tidak dirancang. Tapi mereka sampai di sana langsung. Bang, ketika menuju pengadilan itu, ketika Tuhan Yesus ditunjukkan ke pengadilan itu sudah rencana namanya, Bang. Mana ada rencana penyaliban di pengadilan itu? Karena dia dianggap menghujat. Sebentar. Rencana tidak ada di situ rencana penyaliban. Paham nggak? Kau baca baik-baik Alkitab. Hukuman di saat itu yang berlaku itu di situ hukuman matinya itu penyaliban loh, Bang. Loh, Gimana makanya kau lihat baik-baik. Mereka mengantar Yesus bukan untuk dihukum mati pada saat itu. Mana buktinya dia dihukum mati? Kalimat sebelumnya. Kan ada. Bang, yang intinya memang asumsimu terlalu buruk sama Edis. Semua Itu kan kesalahan untuk menyerang dia. Dan satu lagi yang tangkap dari saat ini kalian berbicara saja, masalah uang donasi yang nggak ada apanya sama kalian pun, atau kalian menyumbang sepeser pun kalian ukur-ukur. Yang mengukur siapa kan junjungan kau? Junjunganku yang mengukur. Pahit kali hatimu. Coba Saya cuma mengingatkan, Bang, terlalu pahit hatimu. Hati si Edis nggak pahit. Sebentar. Terus hati si Edis nggak pahit. Pahit apa? Abang yang setiap saat berkorban. Abang Kalau dia tidak jarang pahit, kali menanggapi. Dia jarang kali menanggapi abang. Kalau sudah abang keterlaluan. Sebentar. Kalau Edis tidak pahit, ketika aku ajak debat ya debat. Jangan nyerang pribadi. Karena dia punya kepahitan dengan aku. Kau tahu kenapa? Dia itu yang mengajari aku, yang mempromosikan dia aku. Ku tegur dia bulan 5, dia nggak terima. Ku bilang, Dis, kau itu mempromosikan kau aku, yang mengorbitkan kau aku, yang mengajari kau aku. Nggak terima. Terlalu kepahitan kau, Bang. Itu aja. Makanya saya cuma mengingatkan ya, Bang. Oke, tunggu Semoga Roh Kudus menjamah hatimu, melembutkan hatimu. Sabar. Dan sampai Tuhan ukur kau. Itu aja, Bang. Izin, aku mau bicara dulu, mana turun dia. Dengar baik-baik ya, poin yang kita sampaikan di sini, sekali lagi saya umumkan. Teman-teman, tadi mungkin ada sedikit apa ini ya. Ingat ya, tadi siang kita sudah sondingkan bahwa Bang Rudi Yohanes mau klarifikasi yang kedua. Tadi siang jam berapa sama Nandar, Nandar sudah umumkan berulang. Teman-teman, nanti Wak Labu si Kitu-Kitu akan konfirmasi ulang. Tolong nanti yang naik adalah header kudis. Kenapa? Karena itu permintaan Wak Labu. Jadi tolong dihargai, kami sudah umumkan dari tadi, ya. Kami sudah umumkan dari tadi, oke? Kami memang memprioritaskan header kudis karena itu permintaan Wak Labu si Kitu-Kitu. Tolong ya. Itu kami sudah umumkan tadi siang. Nah, adapun nanti di sini ada Bang Wan, Tante Mika dan Kores. Ini orang yang sudah kami sepakati dari tadi di sini. Kami sepakati perwakilannya dari API ada Kores. Tante Mika moderator karena gantian sama saya. Bang Wan di sini memang security kami. Ya, jadi mohon maaf buat teman-teman yang merasa tersinggung karena moderator tidak menaikkan 1-2 orang. Banyak yang minta naik kawan. Tapi Rudi Yohanes butuh herder si kudis tipu. Ya, paham ya? Udah itu aja. Lanjut. Herder selanjutnya. Budi Arjo. Ya, ini bukan herder. Lanjut. Yang Islam jangan minta naik dulu ya. Malam. Jangan salib, silakan. Ya, halo, selamat malam. Malam. Oh, sebenarnya akar permasalahannya jelas ya, Bang sang debater ya. Ya kan, donasi yang abang kumpulkan itu kan tidak sampai ke anak Batak. Ya, ini versinya Edis ya. Oke, kau dapat info itu dari mana? Donasi yang kukumpulkan tidak sampai sama anak Batak. Ya, info yang disampaikan anak Batak ke si Edis kan, dia kan minta tolong karena sepengetahuan anak Batak kan sudah dilakukan penggalangan dana, tapi dana itu tidak sampai ke dia. Gitu. Nah, ya, sebenarnya Anda makanya simpel aja dapat sih, informasi keliru. Enggak simpel aja kalau memang. Oke, silakan. Nah, kau mendapat informasi yang keliru deh. Ya. Ketika si Rudi Simamora menghubungi Edis, Anaknya dikondisikan dulu bang suaranya. ya. Iya, lanjut. Ketika Rudi Simamora menghubungi Edis, mereka belum live. Mereka masih off air. Sudah. Kemudian si Edis mengirim rekaman itu ke Bombom. Ini belum live. 3 hari sebelum live. Kemudian Bombom mengirim rekaman itu ke saya. Dia minta bantuan
bantuan 15 juta untuk mengurusi kasus hukumnya, yakni kalau nggak salah aku kasasi. Sudah oleh si Edis dikatakan begini, Lae, bukankah ada yang mengumpulkan donasi untuk Lae? Namanya Rudi Yohanes. Sudah. Nah, oleh itu mereka bicara bulan 5. Oleh si Rudi Simamora ditanggapi bahwa bulan 5 itu aku masih mengumpulkan donasi. Maka Rudi Simamora mengatakan, Suara anak kecil, gini dulu suara anak kecil. anak kecil. Nggak nyambung. Nah, Dari mana nggak nyambungnya nggak tahu lah. Nah, maka oleh Rudi Simamora dipikir bulan 5 itu. Jadi ditanya Syed, Nggak nyambung. Goblok kali kau deh. dijawab Rudi Simamora nggak ada, 1 rupiah pun nggak ada. Kemudian aku bilang sama Bom Bom, sebelum mereka ada janjian ini mau live, Pak Bom Bom tolong bilang sama si Edis, sebelum mereka live, tolong hubungi saya. Apa si Edis mau hubungi kan enggak? Mereka langsung live dan itulah yang disampaikan. Lantas besoknya aku telepon Edis, kau tahu nggak dia itu di 2 penjara? Kata si Edis, memang penjara apa lagi bang? Yang pertama di Polres, yang kedua di LP. Kalau yang di LP memang tidak ada, saya kasih 1 rupiah. Saya jujur, sama istrinya ada. Tapi yang di Polres Tabes, saya kasih dia 5 juta. Dan uang yang saya kumpul saya stop tanggal 1 November 2024. Jadi kau jangan salah, aku bilang, hari ini saya tidak ada mengumpul apa-apa. 1 November berhenti, jadi saya mengumpul hanya 13 hari. Paham ya? Kenapa saya berhenti? Gara-gara PC the King. Ribut kali mulutnya. Dan uang yang saya kumpulkan itu bukan untuk Rudi Simamora. Demi Tuhan yang saya sembah yang hidup. Saya katakan di dalam live, bantu kalian saya. Apabila kita mendapat uang 20 juta, saya akan berangkat mengurusi Rudi Simamora. Pahami? Itu untuk mengurusi kasus hukumnya, aku bilang. Sekarang banyak orang juga salah sangka. Mereka mengira uang itu terkumpul blok langsung 78 juta. Enggak. Itu bertahap. Pertama 5 juta. Bagaimana aku mau mencari pengacara dengan uang 5 juta? Nggak bisa kan? Ku telepon sana sini. Ada yang mau 20 juta, 1 kuasa. Ada yang mau 30 juta, 1 kuasa. Aku nggak punya uang. Iya bah, nengel Leon. Melalui telepon kami sudah kutunjukkan bukti-bukti rekening. Ini loh 1 disiap, ini WA Rudi Simamora. Memang dia iri sama aku. Kenapa? Hanya aku yang bisa menghalangi dia di Indonesia ini. Dulu Paul Sam juga sama 2023. Sudah kulayani si Rudi Simamora dengan baik. Di teleponnya Paul Sam minta bantuan. Dibilangnya tak urusi dia. Sama persis kejadiannya. Ya ini kan kita kan dengar keterangan dari Bang Sang Debater sama dari Edis kan. Ya kalau emang Anda merasa kalau Anda tidak menggelapkan duit itu, ya tinggal Anda klarifikasi aja ke anak Bata. Anda jelaskan ke sini. Sudah klarifikasi. Iya, tapi kan respon klarifikasi. Bahkan sebentar dulu, bahkan anak Bata bilang, Lain, abang itu mengurusi aku sampai pra-peradilan. Jadi saya nggak tahu apa arti pra-peradilan. Masa dibilangnya, oh pra-peradilan kok habis uang segitu. Pra-peradilan itu kan tinggal tulis-tulis surat, kirim ke hakim. Matamu gue bilang, mana begitu pra-peradilan. Iya, tapi kan respon Anda kan ini berlebihan loh. Sampai Anda mengungkapkan data-data pribadi itu kan berbahaya ya. Berbahaya dari mana? Dia di Amerika. Kan ingat dong ada yang si Sarang itu bilang, di Amerika itu nggak kayak di Indonesia. Mana bisa langsung begini. Ya orang itu aja bilang aman kok. Ya kan Anda mengakui sendiri bahwasannya ada dari pihak Bank BRI menyebarkan data si Edis. Mana ada aku bilang itu? Lo jelas ada. Mana ada aku bilang? Anda.
Nah, kalau itu fitnah, mana ada aku bilang orang BRI menyebarkan, si Edis yang menyebarkan. Oh, penipu kau. Sang debater sudah pernah menyebut bahwa BRI pernah menyebarkan account si Edis, tidak pernah. Enggak, sama gini juga, siapa tadi yang nanya? Ini yang nanya, Edis itu ngomongnya pihak banknya, dia nggak nyangkutin ke Rudi, sedengar gua ya. Dia cuma bilang pihak bank membocorkan gitu, tapi dia nggak bilang Rudi. Nggak ada bawa-bawa Rudi. Nah, ini biar kalian tahu ya, si Edis yang bocorkan data dia itu. Kenapa dia kan ingin dapat apa? Suaka. Bentar ya. Oh, sebentar. Kalian itu mau dibohongi dia? Ah, ini. Ku capture aja tuh gimana? Ah, ini. Dia nyuruh nih. Ah, ku balikkan kamera. Caranya ini ya. Oke, kok malah mati. Ini balik kamera. Kalian lihat baik-baik. Bank BRI cabang Kota Sojo Jakarta, Edis TV. Dia yang membilang ini sama aku. Kalian itu sudah dikasih tahu. Tidak kuliah di mana? Rudi, tidak kelihatan bang, tidak kelihatan. Apa? Tidak kelihatan alamatnya. Oh, tunggu. Lah itu off cam lah ya. Iya, tunggu. Oh. Ah, ini. Bank BRI cabang Kota Sojo Jakarta. Thailand kau kasih info wakakan. Dia ngasih info. Jangan kalian on kali, aduh. Sekolahnya juga tunggu. Dia ngasih info, sabar. Bentar ya. Ah, ini langsung ku buat sama kalian ya. Tampak sudah ya. Nah, ini. Sekalian Rudi, kampus saya Universitas Widya Mataram, jurusan hukum. Cek aja di apa itu for apa nih? Dikti. Nah, menurut kalian siapa yang menyuruh aku menyebarkan? Kan dia. Tapi dia tahu herdernya itu dungu semua. Kamu ini juga gimana cara berpikir kamu? Nggak mungkin dia membunuh dirinya sendiri, itu suatu kemustahilan menurut saya. Lah itu. Jadi hantu yang ngirim sama aku. Ya tapi respon Anda itu terlalu berlebihan. Kemudian Anda mengajar-ngajar. Kenapa berlebihan? Orang dia nyuruh. Ya, itu termasuk pengancaman. Mana melaporkan dia? Itu kan ada tutorial melaporkan dia ke imigrasi Amerika. Oh iya dong. Tidak langsung aku ingin bertemu dia di Indonesia. Tidak ada membahayakan. Aku ingin temu dia di Indonesia. Ini sama aja. Ada cerita mengkhianati saudara Anda sendiri. Jadi tidak salah Anda diberi. Siapa saudaraku dia? Dia saudaraku. Kalau dia saudaraku, nggak dicucuknya mataku. Kau salah. Kau itu milih. Saudara seiman dia. Kau tidak akan seperti itu. Kau tidak. Kau kira dia Kristen? Dia nggak percaya Yesus Tuhan. Jelaskan kau. Apa dia nggak percaya Yesus Tuhan? Masuk surga. Dari mana caranya Yudas Iskariot masuk surga? Makanya kau ajukan lawan debat. Berdebat kita. Budi Azali kemarin doktor ke Bali. Nggak bisa dia. 6 doktor Kubal Bali semua. Yudas itu baru apa namanya? Itu baru namanya apologet. Gak spesialis. Dia ajak debat. Tahu apa katanya? Wah, apa namanya itu MYM. Wah, kok banyak kali cakapnya. Kalau orang yang debater apa itu apologet. Ayo kita berdebat. Kau menyatakan ini, aku nggak setuju. Imanku ini, ayo, nggak banyak cakap. Paham ya? Ya, gimana kan? Seandainya Anda Kristen yang baik, ya tidak seperti saya bilang tadi, Anda tidak akan mungkin menjerumuskan saudara Anda sendiri, membahayakan. Menurutmu Jedis menjerumuskan aku enggak? Sehingga aku jadi begini. Kepanjangan lah ya, maksudnya gini aja jawabnya. Ya udah, ya kalau gitu Edis jangan mulai gitu loh. Kalau nggak mau diginiin, Edis jangan mulai. Makanya kalau tak mau dicongkel matanya, jangan mencongkel. Itu aja. Kalau nggak mau dipit, jangan selanjutnya. Rudi. Oke, salam. Oh, tunggu dulu. Nggak lama. Lanjut, nggak lama. Rudi, kamu ini pecundang kamu nih. Waduh. Kenapa pecundang? Kenapa? Dengar dulu, karena ketidakmampuan kamu menyelesaikan masalah pribadimu dengan Edis. Akhirnya kamu bersekongkol ya dengan teman-teman kita muslim ini yang selama ini kontra dengan kamu. Kan gitu. Ya, sekarang aku tanya, kau bilang saya tidak mampu menyelesaikan. Tunggu dulu. Punya masalah. Kau bilang saya tidak mampu menyelesaikan masalah dengan Edis. Makanya ini mau saya selesaikan. Saya berharap tapi kamu selesaikan. dengar, kamu meminta dukungan dari teman-teman muslim yang selama ini ini bukan teman muslim, tetapi mereka ini teman Indonesia saya. Ya oke. Sini semua aku kenal ini pendapat muslim semua nih. Nah, jadi karena mereka Indonesia, saya masuk ke sini bukan karena mereka muslim. Enggak, aku enggak salah masalah ya. Indonesia. Kamu ini pecundang, sehina-hinanya manusia. Di mana kamu ada kepentingan, di situ kamu
berapa? Hanya untuk membela kepentingan kamu sehingga kamu bersekongkol dengan teman-teman muslim. Kan gitu. Saya tidak bicara muslim di sini. Indonesia. Jelaskan nih, semua nih teman-teman muslim semua nih. Tidak ada Kamu nggak minta dukungan dari tapi teman-teman Indonesia. Solusi. Bedakan teman-teman Indonesia dengan teman muslim. Muslim itu menjadi pengelompokan. Kalau Lagi Indonesia teman-teman di bawah juga saya tahu kamu nih yang selama ini kamu karena tidak mampu Makanya menghadapi kau ini. cerdas dikit. Akhirnya kamu yang gak cerdas, Rudi. Dengar dulu. Coba kau. Kamu Sekarang aku mampu berhubung menghadapi dengan siapa ini? Ada nggak dibuat di situ muslim? Akhirnya kamu meminta dukungan dari teman-teman muslim. Teman-teman muslim hati-hati dengan orang seperti Tidak ada teman-teman. Ini Ini teman-teman Indonesia. Next, herder sering selanjutnya. Regen, silakan Gogo. Herder itu tidak punya otak, hanya punya kesetiaan. Ini Halo, selamat teman malam. Indonesia. Selamat malam. Malam, Rege. Malam. Selamat malam, Rudi. Malam-malam. Oke. Bagaimana abang kata Rudi bilang tadi si Edis TV itu bukan debater, bukan apologet. Dia hanya penghujat tadi Rudi bilang. Yang dihujatnya yang mana itu? Kan dia kan pakai data. Sekarang aku tanya kau yang mau ku jawab, menghujat Islam atau menghujat Kristen? Ya menghujat Islam dulu saya katakan sesuai dengan data. Kalau menghujat Islam, kau tanya kepada orang Islam. Karena kalau aku membilang, pasti tidak menghujat. Itu namanya subjektif. Oh, paham kau ya? Oke. Sama dengan Rifa. Kalau kawan-kawan Muslim mengatakan Rifa tidak menghujat. Tapi kalau ditanya sama orang Kristen, Rifa menghujat. Itu namanya baru subjektif. Nah, sekarang aku yang objektif aja kepada aku sendiri Kristen. Saya tidak terima Yesus mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Saya tidak, dan dia katakan kalau orang mengatakan Yesus tidak punya Tuhan itu gila, Kristen gila. Saya nggak terima. Kemudian saya tidak terima Yesus mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kedua, yang ketiga, saya tidak terima bahwa Yesus itu mengatakan salib itu rencana iblis. Saya nggak terima. Paham? Bagi saya tidak menghujat. Kuat alibinya kuat. Oke, jadi rencana apa ini sekarang kelanjutannya? Apakah ini rencana abang sendiri atau rencana dari iblis? Rencana sekarang dari iblis. Dari iblis ya? Ya, makanya saya harus ketemu dengan Edis. Karena dia sudah menyentuh bagian tersensitif dari dalam diri saya. Iya, paham ya? Mungkin abang nanti Edis ke Indonesia nih. Nah, selangkah selanjutnya itu, apakah di dalam hati abang itu tidak ada saling menghargai sesama orang Kristen atau saling mengasihi? Siapa Kristen? Edis TV? Mana Kristen itu? Dia tak percaya Yesus Tuhan, tak percaya salib jalan keselamatan dari Tuhan. Mana Kristen itu? Kalian aja dibodoh-bodohi dia. Makasih. SY. Nah, kalau berbicara tentang berdamai, aku sudah 3 kali mengajak dia berdamai. Mau aku tunjukkan, apa nggak ada lagi jalan kita berdamai? Memang dia mau? Nggak mau. Karena dia angkuh, sombong. Ya, nah ini. Pas kali masih kubuka ini. Jadi jangan kalian kira aku nggak ngajak dia damai. Memang dia angkuh dan sombong. Salah orang kalian bela-bela itu. Ini, baca. Kalau kau tidak mau damai dan minta maaf sama datamu, akan kubuka. Berapa kali kusuruh dia? Ngerti? Jadi aku melakukan itu terlebih dahulu, kuperingatkan dia. Tidak langsung main-main. Ku ajak dia berdamai, tidak mau. Ya sudah, gas saja lah. Oke lah, kan ini ya mungkin kan itu masalah pribadi ya, mungkin karena dari siapa yang pertama anak mata ya, saya pernah mengikuti juga Rudi waktu pra-peradilan ke Medan sampai berapa kali yang pending pengacara marah-marah, saya ikutin juga berapa donasi yang udah masuk. Dulu terakhir saya ingat sekitar 80 atau 70 itu saya ikutin. 78 masih Rudi jelaskan hari ini habis sekian, uang pesawat, uang hotel, uang kopi segala macam habis berapa juta. Sih Rudi jelaskan semua, saya ngerti. Nah, ya, mungkin dari sana kenapa si Edi selalu mengatakan sama orang tak pernah dimakannya semua, diocoknya. Terakhir ada kan video dia diocok si Rudi semua uang si Rudi. Padahal ku jelaskan mati-matian sama dia, ku telepon dia, ini buktinya. Aduh, kalian itu nggak ngerti. Di situ. Ya, kalau itu saya pernah ngikutin lab abang kan. Di depan kamera. Ya, di depan kamera dia mulutnya manis. Di belakang aku dibilang bye-bye. Semua lah. Makian ini kutunjukkan sama kalian. Kami pertama sekali mulai bertelepon tanggal 7 Mei 2025 setelah dia bertelepon dengan Rudi Simamora. Di sini masih ku nasihati dia. Nah, ini biar tahu. Nampak ya? Nah, ini. Nah, ini tanggal berapa? 7 Mei 2025. Bahkan ku jelaskan sama Syedis, tahu nggak efek dari ucapanmu itu ke aku? Anakku itu menjelang remaja. Tunggu sebentar.
Sebentar lu. Tahu nggak efek ucapanmu itu sama aku? Anakku mulai remaja, Dis. Nanti dia SMP ketemu kawannya, ketemu video ditunjukkan. Bapakmu memakan uang si Rudi Simamora ya, anak Batak ya. Bagaimana perasaan anakku, Dis? Ku bilang. Tau jawabnya apa? Iya ya bang. Itu bulan 5. Makanya aku maafkan dia. Gak mungkin. Bulan 9 kenapa aku marah? Aku kan hanya mengajak berdebat. Silakan. Nah justru itu, abang kan udah lebih senior dari dia. Sementara dia kan murid abang dulu. Nah sebagai orang tua, pasti bisa akan memaafkan anaknya kan. Sebagai guru pasti bisa akan memaafkan murid kan. Ku bilang 3 kali ku ajak dia berdamai, dia gak mau. Aku ini orangnya pemaaf. Ayo Dis, berdamailah kita. Gak mau dia. Masa aku memaksa orang, ayo berdamai, ayo berdamai. Kenapa? Bentar aja Edis ke Indonesia. Jadi bisa Besar kebenaran. Seandainya Edis TV lah bisa balik ke Indonesia. Apakah Bang Rudi udah puas? Enggak, aku harus bertemu dia. Silakan kau cari pengacara yang hebat, ku bilang. Kan dia mau menantang aku. Kan selalu digembar-gembarkannya itu. Biar kita lihat siapa yang hebat, itu aja lagi sekarang pun di kepalaku. Karena 3 kali ku ajak berdamai, tak mau. Masa aku harus menyembah-nyembah? Dis, berdamailah kita, Dis. Senang kali dia jadi manusia. Ya kalaupun dia tidak mau berdamai bang ya, abang cuekin aja sendiri aja gitu. Kapan harus sampai gabung-gabung ke orang-orang ini? Gak apa-apa lah, ini manajemen konflikku ya begini. Gak bisa dia ngatur aku. Iya, manajemen konflik. Apakah abang karena tidak sanggup main sendiri, harus main kelompok gitu? Bukan tidak sanggup main sendiri. Kalau di TikTok aku belum masih bicara bebek langsung di report. Di YouTube aku bisa melawan. Sekali-sekali aku ingin ngomong di TikTok. Bukan membuat surat ke Dubes Amerika. Ya nggak didengar lah kalau satu orang. Yang benar aja lah. Aduh. Bantu aja si Rudi Simamora, Bang. Tunggu, yang lain nanti kalau udah selesai baru ngomong yang lain. Enggak turunkan. Teman-teman Sandra, apakah data si Edis TV itu penghujat sesuai dengan data? Ya, barusan kemarin dia menghujat, ayalan saja, hujatan, mempelintir ayat Al-Quran. Perempuan dia dengar, kau bertanya. Pertama, yang kedua, dia mempelintir, diambil pasangan dari jenis semua laki-laki. Dikatakannya bahwa Al-Quran mengizinkan LGBT. Udah, banyak. Ya, saya setuju ayat itu. Pernah saya koreksi itu. Saya bilang maksudnya bukan begitu itu. Jenisnya itu bahwa dia tidak bisa kawin sama hewan. Kan banyak sekarang kawin sama hewan. Saya bilang. Tapi oleh jenis dipelintir. Oke, sedangkan apologi Islam aja mengatakan sering apalagi si Bu apa nih Bu yang di atas apa namanya nih? Yesus mengawini keledai, Yesus menikahin anak kecil usia 3 tahun. Namanya mana? Lolo. Kalian sering membuat kayak gitu data dari Alkitab. Regen, jangan buat keributan sini, Regen. Memegang kunci surga, silakan. Menggonggong. Bang Rudi, kenapa nggak abang tunjukkan aja abang nolong Rudi Simamora? Nanti Edis salut sama abang. Kan betul omongan abang. Itu aja pembuktian aja, Bang. Nggak dengar nggak kau ucapan si Regen tadi? Iya, saya lihat setiap hari aku melaporkan. Untuk apa aku laporkan sama si Edis? Siapa dia? Dari tahun 2008. Abang tunjukkan aja abang bisa nolong si Rudi Simamora. Udah itu aja. Kan semua orang pasti lihat. Dan sudah aku tunjukkan. Jadi udah keluar. Aku tunjukkan. Udah selesai permasalahannya. Nah, inilah kalian tidak ngerti. Gak mungkin aku mengawal dia sampai keluar. Aku sudah berhenti sejak pra peradilan. Si Rudi Simamora minta tolong sama Edis karena abang nggak begitu beres ngurusnya, nggak sampai selesai. Kok lucu? Maksudmu apa buat mereka? Masih terkena kasus itu, Bang. Ya urusan dia itu. Berarti kan nggak sampai tuntas abang menyelesaikannya kan? Makanya dia minta bantuan. Bagaimana aku membuat tuntas? Sedangkan aku tidak ngumpul dana lagi. Memang kurang kaya. Bukan, ini kayaknya apa ya pendukung Edis ini nggak ngerti. Layar Rudi itu membantu persidangan pra peradilannya siapa namanya Rudi Simamora. Ketika sidangnya udah beres ya udah kelar perkara. Jadi kenapa sih maksudnya dia tolong sama Edis lagi? Ya kurang dana, dia kurang dana. Coba deh dilihat video-videonya waktu
yang ditangkap kedua kan ada 2 kali tangkap si Rudi Simamora ini. Yang pertama ada Zang, ada Saifuddin bantu dia. Yang kedua nggak ada, cuma Rudi Yohanes doang yang bantu gitu kan. Tapi yang dibantu itu sama, yang pertama yang kedua itu sama bantuannya, bantuan hukum. Jadi mengurus kasus hukumnya itu yang dibantu gitu loh, supaya nggak gede banget durasi hukumannya, sama mempunyai pengacara untuk bela ngomong di persidangan. Bukan dibantu dikasih makan sampai keluar penjara, bukan ke situ loh, Bre. Gue yang muslim aja ngikutin waktu itu. Ya, tahun 2023 sampai ke tunggu dulu. Tahun 2023 sampai keluar penjara, memang kasih makan dia. Tapi kalau tahun 2024 saya tidak mau lagi. Kenapa? Terlalu kuat. Apa si PC Deking dulu kan cocoknya wow. Jadi saya bilang oke, karena cocok kau begini kita bergantian. PC Deking tolong kau ambil alih. Mau dia? Nggak mau. Padahal saya sudah melepaskan. Ya nggak mungkin saya ambil. Oh kalau gitu kau ambil lagi. Nggak mau tuh. Oh iya, itu juga gua ngikutin. Jadi ada akun PC Deking, tau lah ini yang apa Kristen kita tahu. Itu ayah tuh dihajar tuh ketika dia ngumpulin donasi soal Rudi Simamora anak Batak, dihajar terus tuh. Ya udahlah, Rudi lepas akhirnya kan, lepas dia, tapi nggak ada lagi yang handle Rudi Simamora. Matilah udah itu. Nggak ada yang gantiin ketika dihajar Rudi, nggak ada yang gantiin. Ini jeleknya di sini mungkin waktu zaman itu di kaum kalian itu gitu. Kalian hajar PIC-nya tapi kalian nggak kasih pengganti. Terlunta-lunta lah dia di dalam itu gitu. Udah paham ya? Kawan-kawan ini aja mau ngerti, kawan-kawan Indonesia gue nih. Jangan kawan-kawan muslim nanti dibilang pengelompokan, dah kawan-kawan Indonesia. Silakan yang lain. Oke, ada lagi gantian Andi, silakan. Ya, sebelumnya kita tekankan lagi ya, ini biar orang-orang yang baru menonton biar paham. Ya, teman-teman kenapa melihat kami kok memberi tempat ke Bang Rudi Yohanes? Dengarkan baik-baik. Kami menyepakati di sini, saya, Tante Mika, Nandar, Bang Wan, dan Chris nggak tahu sepakat apa enggak, bahwa Edis ini merusak ranah dialog yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Ya, saya, Rudi Yohanes, Chris ini bukan pendebat baru, bukan pendebat muncul di TikTok. Ya, kita sudah membangun dialog ini lama dan belum ada lapor-melapor, hujat-menghujat belum ada. Adapun debat-debat keras di antara kita itu iya, memang kita bahkan gue dipanggil Mak Lampir sama dia santai aja gue. Nah tetapi nggak ada seperti ini. Tetapi apa yang dilakukan Edis ini implikasinya sangat buruk buat negara kita. Satu, dia merusak gara-gara kemarin Edis TV ada kecurigaan di Sumatera Barat. Akhirnya gereja nanti nggak boleh diizinkan lagi di Sumatera Barat karena orang menganggap bahwa yang dilakukan semua Kristen sama seperti Skudis. Yang pertama itu, yang kedua, si Kudus TV bukan cuma menghujat Islam, dia menghujat Katolik, mengatakan Katolik penyembah berhala, dan kemudian dia juga menghujat Kristen harus sama. Makanya si Deki Ngadas, MBM, dokter teologi mengatakan bahwa dia tidak benar. Anehnya kalian yang herder Kudus ini yang kami izinkan naik ini, kami ingin memperlihatkan ke publik bahwa Bang Rudi ini ingin menghadapi kalian. Makanya saya tadi siang sudah sonjingkan di awal, teman-temanku nanti malam Rudi Yohanes ingin lagi di komandan untuk menghadapi herder. Pakai apa aja? Ingin bicara dengan herder Kudus. Jadi kalau kalian yang merasa tersinggung tidak dinaikkan, terserah. Karena kami konsisten dengan program kami. Karena kami sudah katakan dari awal, ini khusus untuk Rudi Yohanes menghadapi herdernya. Yang marah, yang baper saya tidak peduli. Karena saya konsisten dengan apa yang saya ucapkan tadi siang. Betul nggak Rudi Yohanes? Sampaikan. Yuk. Sampaikan. Nah, lanjut. Kalau pendebat lama itu konsisten terus itu. Jangan lupa di follow ya teman-teman ya, di follow di tap layar dan di share ulang. Jangan lupa di follow Bang Kores, Bang Wan, ini Budi Rifa ya. Kalau mau bertanya kepada Bang Rudi Yohanes silakan di follow mereka. Ya silakan. Selanjutnya, ender selanjutnya. Bentar, si Andi sabar. Andi silakan. Andi dulu ya. Salam lah Rudi. Salam, selamat malam. Bisa nggak sih Le? Udah berhentikan apa ini? Bisa, asal serius mau kan damai. Sampaikan sama dia. Janganlah ini. Terima usulan. Dan jadi kayak mana? Kebencian apa sih yang Le tanam sampai sama si? Yang mana aku benci? Coba dulu aku tanya kau yang mana aku benci. Buktinya sini gue jelasin. Gak layak gue jelasin ya. Nah jadi si Lai kenapa sebegininya? Edis ini viewer banyak, kawan-kawan yang dukung Edis ya. Edis viewer banyak. Ketika ini Lai Rudi ngurus kasus dicap koruptor, dia viewer banyak. Itu kalau nyampe ke kampungnya Rudi ada masalah sama warga, dihajar itu, lu aja korupsi. Kata siapa? Kata Edis gitu kan. Nanti nyampe ke anaknya nih di sekolah nih. Anaknya dibilang, bapak lu koruptor. Mati itu 4 generasi itu keluarganya Lai Rudi. Ini gitu. Netizen nanti menyerang anak Le Rudi Yohanes kayak mana? Nah, tahu juga kau. Ya udah, istilahnya kita tutup aja Le. Ngapain lagi ribut? Ya, bagaimana mau ditutup? Ini saja tak mau buat sebuah klarifikasi. Nanti takutnya nyerang anak Le. Kan itu.
kontennya. Kan udah ditutup rapat-rapat. Sudah diancam dia. Jelaskan Bang Rudi. Dari mana pengancamannya? Coba buktikan Le, jangan keluar-keluar aja lah Le. Bosan kayak anak-anak. Yang kayak anak-anak itu aku atau kau? Sekarang kau punya anak enggak? Sekarang gini loh, kita Tunggu. Kita kan dia bicara. Gini, biar aman, biar adil. Kau punya anak apa enggak? Aku masih lajang Le. Nah. Ya, banyak kali muncul kau lajang rupanya kayak gini. Kasih nama aslimu, biar ku fitnah kau di Facebookmu. Setelah itu ku bilang sama kau udahlah, enggak usah marah kau biasa itu. Mau enggak kau? Sini, nama aslimu. Kan istilahnya kan nggak ada yang tahu Kian Le kayak gini. Aduh. Enggak usah pakai istilah. Begini. Makanya kau belajar kau objektif, jangan subjektif. Enak aja. Kemarin ada gitu di Facebook ya. Saya bilang kalau gitu Pak, sinilah data-data Bapak. Biar ku buat kau melonte, ku bilang. Kau berpelacur segala macam. Oh, saya laporkan kau. Bapak aja melaporkan saya polisi. Itu yang saya alami, ku bilang. Memang Bapak, kenapa Bapak nggak mau memaafkan saya bilang. Ya itu sudah menghina. Ya sama, jangan banyak bicara kau munafik, ku bilang. Silakan. Tes, silakan mengonggong. Oh, ya? Ya, ya, tapi jangan diturunkan langsung ya kan? Ya. Ya kalau waras menyambung nanyanya lanjut panjang kayak yang udah-udah. Ya. Sebentar lah, ini kan kami kan dengan ini. Kok jadi klien jadi panas? Ya lanjut lama kali. Kita yang punya lu. Lanjut. Tadi pun langsung. Trilades. Tamu di sini ya, kalau bertamu itu. Trilades langsung. Mengatur soal. Halo Le Rudi, ada satu yang mau saya tanya sama Le Rudi. Le Rudi udah pernah makan uang dari anak bata itu enggak? Maksudnya dari donasi itu enggak? Ya pernah lah. Orang kami pakai uang itu tuh makan di restoran, pakai makan untuk di perjalanan, beli bensin, beli ini. Kenapa sih? Berarti Le Edis nggak salah dong? Dia bilang memakan semuanya. Ya kan intinya Le Rudi Yohanes itu udah makan itu gitu loh. Beda dengan memakan semuanya. Apa sih bedanya? Semuanya itu kan dari sedikit. Kalau semuanya itu artinya memang tidak ada ku kasih sama sekali sama Rudi Simamora. Tidak ada kurusi dia, ini kurusi dia. Padahal juga ini lain juga kena giring gini maksudnya kalau misalnya dibilang makan duit artinya korupsi. Tapi kalau makan dipakai makan di restoran itu artinya duit jalan. Gitu loh. Nah, beda jadi. Pertanyaan saya tadi, halo, pertanyaan saya tadi, Le Rudi sudah makan uang donasi itu enggak? Jawabnya udah. Tapi di restoran udah dijawab. Banyak yang merekam ini loh. Iya. Jawabannya tadi ya. Karena kau itu udah ngerti, aku beli nasi pakai uang itu. Kalau makan uang langsung nggak ada. Memang yang terjadi di sini shifting semua. Ada nggak? Dari mana? Mana bisa? Sekarang aku tanya kau, bisa nggak orang makan uang? Maksud dan tujuan saya bicara tadi uang donasi, bukan uang fisiknya. Donasi itu tadi. Pertanyaan saya. Sekarang uang donasi kau bilang bisa nggak uang donasi dimakan? Kan bentuk duit dia kan dibelikan entah apa makanan. Nah betul kan udah dimakan kan? Udah dipakai duitnya kan? Loh. Lagi terlala turun. Busuk. Itu berbeda. Gak ada bandingnya. Elder series. Ada yang makan duit dari si Rudi Simamora. Aku bilang ada untuk beli nasi. Dirubahnya lagi. Maksudnya makan itu korupsi. Kan goblok. Jadi gini, aku tambahkan sedikit ya. Setiap pengurusan itu pasti ada biaya operasionalnya. Nggak mungkin keluar dari kantong juga. Macam mana kalian udah ditolongin, masa waktu udah dibuang, nggak jumpa sama anak istri, anak sakit, istri nggak tahu kalian itu yang kalian pikirkan. Ada biaya operasional yang harus dipikirkan. Lanjut, kalau nggak ada, akan ngomong. Jadi lucu kalau mereka disuruh nggak mau mereka. Ini lucunya, kita suruh mereka udah kau yang ngurusi, kayak MC The King, nggak mau kan? Hanya ributnya aja banyak. Sekarang ini loh sebentar ya, ku tantanglah seluruh penggemar series. Sekarang Rudi Simamora masih di sel. Kemungkinan tahun depan bulan 3 dia keluar. Katakanlah 7 bulan lagi. Ada waktu 7 bulan lagi. Buktikan kalian, junjungan kalian si Edis Tipu mau mengurusi Rudi Simamora. Kerat kupingku ini kalau mau. Apa yang dibilangnya? Kau pinjamlah uang. Ini sama ini, gue mau update lah ya. Di pihak Rudi juga, di pihak Rudi lagi, di pihak Edis TV, mereka udah mulai antipati sama anak Batak karena dianggap anak Batak ini yang bawa masalah ini jadi bikin masalah di Kristen
TikTok gitu katanya. Oh ya, betul. Karena ini aku tambahkan sedikit ya, Bang Rudi ya. Ketika waktu itu habis debat sama si Edis, si Yuli me-live-kan di TikToknya. Live TikTok Yuli kami live-kan. Tetapi ketika udah selesai, Bang Rudi turun, apa si anak Batak menelpon si Yuli. Yuli bertanya kepada anak, betulnya yang disampaikan Bang Rudi itu itu gak ada itu benar satupun katanya. Itu aku ada, mudah-mudahan ada di YouTube ini, Rifa. Aku bukan bela, aku jujur. Ada waktu itu si Yuli kita live kan. Ternyata si Yuli matikan live-nya karena lagu udah selesai sama si Udis tipu. Telepon si anak kata, ya kan? Si Rudi Simamora. Katanya mana yang betul itu? Enggak ada yang betul dua-duanya katanya gitu. Dia kan Rudi Simamora betul. Dia kan suka ngadu-ngadu domba itu. Sama Paul Sam juga gitu. Nanti aku tanya, bukan begitu bang, yang benar begini. Tanya Paul Sam, bukan begitu bang, yang benar. Suka-suka kau lah aku bilang. Oke, Pak Lugada silakan. Steven silakan. Steven. Yakob silakan. Salam Lay. Salam. Salam Lay. Ini host bintang itu mungkin judulnya ini di rumah ini Herder Edis lawan jangan atur kami sini. Jangan atur kami sini. Ya. Lanjut abang, nggak usah atur kami ya. Bukan mau ngatur. Maksudnya kita kan bercanda dulu. Rata-rata menang bang. Ini jujur bang, kenapa kami katakan herder? Rata-rata menggonggong semua, mulutnya ngeri kali bang. Serius. Gak mau mengetahui kebenaran dulu. Saya terus terang bukan herder, saya bukan herder. Ya oke, abang orang baik lah ya, bukan abang lah ya. Nggak masuk abang. Lanjut sama siap. lanjut. Kita komunikasi baik sekali. Ya, lanjut Bang Yakob, silakan. Tidak sepakat dengan Edis penyaliban itu semua. Itu sesat juga. Tapi tadi Uniripa bilang sepakat sama Rudi Yohanes bahwa merusak dialog. Kira-kira Bang Rudi kalau minta tolong ke Uniripa sama Yonatan untuk bebaskan Simamora ini, Rudi Simamora bisa? Nggak mungkin. Itu mustahil. Kenapa saya jawab? Ya. Bang Yakob, kita kalau diskusi dulu saya jelaskan ya, ini Rudi Yohanes masih ada, Putih Timena memang sudah meninggal, tapi banyak kok, ada Erben di situ, ada siapa lagi, Pak Martinale. Saya terakhir sama Pak Martinale masih diskusi ya. Kami diskusi itu Bang, yang pertama itu data, timer, moderator. Itu ya, kami dulu diskusi itu, model kami diskusi dulu, data, timer, moderator. Nggak sama kayak di TikTok ini, ya. Nah, dulu kalau seandainya kami sudah berdebat dan berdiskusi, kami masih ada ngobrol-ngobrol. Masih ada, walaupun obrolannya satir-satir, nyerang-nyerang pribadi sedikit-sedikit nggak apa-apa, tapi nggak ada sampai kayak gini-gini kali, sampai kita bawa komunitas untuk saling mau ambil kepala tuh nggak ada. Ya walaupun ada lah sekali-sekali, tapi kami langsung bisa baik lagi. Nih, aku ceritakan kisah nih. Wak Labu ini pernah mau dilaporkan ke kantor polisi loh. Tapi tahu nggak apa yang dilakukan Yonatan Nandar? Nandar ini tahu foto keluarganya, nggak pernah disepil-sepil sama Nandar loh. Itu kami menjaga, ya. Nah begitu pun juga Wak Labu. Banyak yang diketahui juga Wak Labu tentang kami apologet, tapi dia fokus kepada aku nggak bela dia loh. Aku benci kali loh sama dia loh, kalau abang tahu loh. Benci kali sama dia loh. Namanya kami berdebat. Tetapi kita di sini profesional kita sebagai debater yang kita tunjukkan. Ya, bagaimana kita ini sebagai debater diganggu dengan adanya psikologi TV yang dia bukan diskusi dua arah. Dia naikkan orang Islam awam, lalu dia babak belur. Ini kalau komat Islam bikin gini, aku orang pertama yang bilang ini nggak layak loh. Kenapa? Karena kalau yang namanya dialog itu harus dua arah, sama-sama mengerti dan paham. Makanya kalau aku diskusi aku bilang kalau mengerti silakan buka kamera, sampaikan. Kalau enggak kau berdebat, sandarnya dia senior. Tapi kalau yang kurang ajar ini orang-orang baru muncul di TikTok, macam Mas Lina Wijaya, itu baru itu di TikTok itu. Macam Nasi Agatha, baru di TikTok itu. Mana kenal itu sama kami dulu tuh. Kalau Sopi Kuntul itu memang udah berbahaya dari dulu. Justin pun mengatakan begitu, dia punya kepahitan nanti. Tante Uti Watimena yang sudah meninggal, bagus dengan kami diskusinya dulu. Nah, lalu kemudian apa yang dilakukan Rudi Simamora itu memang melampaui batas. Menyebutkan yang tidak tertulis itu bisa kena delik. Coba baca delik penistaan agama. Mengganti firman orang itu bisa kena delik. Setelah itu kita kan juga belajar undang-undang penistaan agama. Tapi kalau mirroring dengan pertanyaan sah-sah saja walaupun menyakitkan, masih dikatakan mirroring abangku. Nah ini kenapa kami tidak mungkin membantu Rudi Yohanes membebaskan si Rudi Simamora, karena dia sudah 2 kali bang.
Nah, jadi gitu abangku ya. Nah, 4 poin yang saya tekankan di sini hari ini adalah pertama, si Edis Kudus Tipu merusak ranah dialog yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Kita dulu asik-asik aja kok, walaupun panas kami dialog debat tuh panas dulu. Tetapi kami tidak ada sampai seperti ini. Yang kedua, merusak toleransi kita karena gara-gara si Kudus Tipu muncul kecurigaan dan kebencian di mana-mana. Gara-gara si Kudus nih. Nah, inilah kami mau menggembar-gemborkan. Kalau memang si Kudus itu benar, dia nggak perlu lari ke luar negeri. Hadapi macam saya di penyidik, aku datang ketemu penyidik kemarin, bang, laporkan aku loh bang, dugaan penistaan agama, mengatakan Tritunggal sebagai kelamin. Padahal itu aku ambil punyanya JJ. Aku temui penyidikku. Kenapa? Aku mau cinta negaraku ini. Nah, sementara si Kudus Tipu sama Katolik bermasalah, sama Islam bermasalah. Arus utama Kristen yang kalian sadari, aku baca jurnal bang, Dr. MBM, Dr. Deki Ngadas, dokter semua itu bang, Esra Soru, itu dokter semua di Kristen bang, pendeta hebat semua itu harusnya kalian tahu itu kan. Itu sepakat bahwa penyalipan karya Allah. Tiba-tiba bom itu juga pendeta itu. Tiba-tiba si Kudus sendiri, mulai dari abad Yesus pertama muncul, Konsili Nikea pertama sampai detik ini, cuma si Kudus Tipu yang berani bilang penyalipan karya iblis loh. Tapi kalian bilang itu bukan penistaan. Kan lucu kalian itu. Makanya si Wak Labu ini, walaupun dia membawa masalah pribadi dengan si Kudus Tipu, tapi kami mensupport bagian yang benar dari dia. Apa itu? Kami tidak sudi orang yang menghujat agama dibiayai untuk luar negeri, kamu lalu mengacak-ngacak kita yang ada di dalam. Itu poin pentingnya sebenarnya demi negara kita. Kalau mau diskusi aja kita. Offline pun kujabanin, ketemu kita. Tanya Wak Labu ini, aku paling doyan kalau ketemu langsung gitu. Biar data kita buka semua. Itu loh kita ya. Nah, lanjut. Oke. Ya, satu pertanyaan lagi sama Bang Rudi. Nah, ini kan ada di Kumal Jonathan sama Umi Ripa. Ini bisa jadi bahan buat yang lain-lain yang nggak paham ya. Umi Ripa sama Nandal kan paham, tapi yang lain-lain mungkin mereka nggak paham. Bisa jadi mereka menjadikan bahan bahwa di sini Rudi Yohanes jadi herder, atau di sini Rudi Yohanes tidak mengimani pipi kiri ditampar berikan pipi kanan, begitu bang. Itu saja ya bang Lai. Ya. Jadi begini ku jelaskan. Pipi kiri pipi kanan sudah ku imani. Tapi ayat itu tidak ada mengatakan buka jangan kau beri, jangan buka kau beri, nggak ada itu ya. Baru yang kedua, tidak ada larangan di Alkitab saya masuk ke room-roomnya orang Indonesia. Ini kami bicara Indonesia loh nih, bukan bicara Islam, bicara betul Indonesia. Tapi ya. Maksud saya begini, pemahaman orang-orang ya macam orang yang profesional macam Umi Ripa. Begini. Kan, ya. Oke, biarkan pemahaman orang berkembang sendiri. Gak usah kita halang-halangi. Mau dia bilang aku Iskariot kan ku terima. Mau dia bilang aku Yudas kan ku terima. Sampai nanti dia mengerti sendiri dan paham, biarkan saja. Ya, mungkin saya punya saran saja Lai kalau bikin Komar sendiri aja buka live sendiri terus kemarin saya buka Komar sendiri, naik si Zulfikar, habis itu langsung diterjang pengikut Syedis, hanya 5 menit tuh mati padam 6 menit. Ya di sini karena si Nandar kuat, aman di sini bang. Ya masuk sini laku. Ya jadi gini abangku juga nih, ku luruskan nih. Ya, pertama room ini kan kuat. Kedua, Wak Labu ini walaupun sering debat sama Nandar, komunikasinya bagus sama Nandar. Gak ada mereka. Jadi mereka, aku pun sama Wak Labu ini kelahi kami. Udah aku bilang ya sama abang, ya benci-bencinya aku. Tapi kami profesional bang. Kalau debat aja. Jadi kenapa kami fasilitasi di sini? Selain kami pengen membongkar keburukan Edis juga, yang memang luar biasa bang. Penistaannya nggak kaleng-kaleng. Itu loh. Kami memang mau membukakan itu. Sepakat abang kan? Nah, jadi di sini kita tuh demi negara kita. Kalau kita di negara Indonesia berdebat bang, kalaupun masuk penjara masih ada orang dari Indonesia. Ini yang bingungnya kita. Dia menghujat dari luar. Kita bingung mau ngapain. Nanti marah umat Islam ke orang Kristen, perang agama kita bang. Gara-gara seperti itu. Memang betul. Itu dia. Ya. Paham lah bang ya. Ya oke ya. Terima kasih abangku ya. Terima kasih banyak kok. Sehat selalu. Itu berbeda kan. Abang tadi bilang saya bukan herder, beda cara menanggapinya kan. Kalau herder langsung ngomong apa. Oke, Bang Adin silakan. Halo, selamat malam para manusia-manusia hebat dan waras yang mengaku waras. Malam. Nah, saya baru tahu nih bahwa tapi saya mau dengar dulu dong penjelasan dari Rudi ini. Maksudnya apa sih yang biar orang itu bisa menyalahkan di situ? Apa sih statementmu Rudi? Biar kami bisa ibah dengan kamu.
Coba berikan dulu Nggak perlu, aku nggak perlu yang luar dihibahkan. biasa. Aku tidak perlu dihibahkan. Oke. Jadi sekarang jadi inilah ya, jadi baik-baikan sama memang Mbak Ripa itu orangnya baik, Mas Nandar nanti. Berarti sekarang udah baik-baikan ya, udah nggak perlu berdebat lagi lah ya. Kami selalu berbaikan ketika Ripa itu musuhku ketika kami berdebat. Begitu di closing statement debat itu kami bersahabat. Nandar juga gitu, kami sering teleponan. Kayak Julki begitu. Beli apa kabarmu sekarang? Tanya begitu. Masa wajar kan? Jadi saling membenci tidak boleh dong. Iya. Enggak, jangan membenci. Berarti sekarang udah mengakui jadi teman lah ya. Udah mengakui jadi teman lah. Dari dulu kami begitu. Pendebat lama itu hukumnya cuma satu. Pendebat lama lah ya, hukumnya satu. Begitu kau di dalam debat, kau musuhku. Tapi begitu closing statement, kami WA-WA bicara. Gimana orang yang menangis waktu menelepon dia waktu dia Julius loh. Asal kau tahu bang, jadi kami ini berdebat lintas agama ini kami bedakan dengan hubungan kami di luar. Kenapa? Aku Joshua Tio udah pernah ketemu loh bang, diajak makan loh. Itu beda kita. Tadi baru Mbak Ripa tadi soalnya saya dengar sebelum itu saya dengar tadi ada statementnya Mbak Ripa mengatakan sekarang kami udah mendukung Rudi si apa Labu atau apa itu. Salah. Kami udah mendukung sekarang. Salah. Bentar ya. Kamu diluruskan dulu. Nggak ada ucapan seperti itu ada. Nah, gini loh. Saya tidak pernah mendukung Wak Labu. Aku bilang sampai kapanpun aku bermusuhan dalam ranah teologi, kristologi sama Wak Labu. Itu pasti itu, aku pastikan. Dengarkan baik-baik. Tetapi ada beberapa poin yang mau kudukung dari gebrakan si Wak Labu. Apa itu? Kita mau menghentikan para penghujat yang kabur ke luar negeri menggunakan dibiayai oleh orang-orang tertentu. Kemudian dia bebas menghujat di luar negeri sana. Kita di sini baku hantam. Kenapa? Kalau kita sini perang agama, bro, mereka tawa, mereka nggak merasakan. Mbak Ripa sebelum melebar, Mbak Ripa sebelum melebar, tolong dong sebutkan apa sih sebenarnya yang dihujat sama Bang Edis itu? Bro, kalau saya yang bilang Anda nggak percaya. Bagaimana kalau Anda lihat di YouTube Dr. Muri Wali Yanto Manalu, seorang pendeta. Bahkan usah dengan statementnya Mbak Ripa aja. Kalau saya banyak. Mengatakan apa yang tidak digelarkan ke nabiku, mengatakan nabiku raja seks. Nabiku nggak pernah digelari raja seks loh. Ya, mengatakan bahwa dengan rata. Apa di mana tertulis nabiku raja seks? Oke, ini kita masuk dalam ini dulu ya. Aku ingin membuktikan kalau kau siap dengan argumen ini konsekuensinya ya. Si Edis mengatakan Nabi Muhammad raja seks karena memiliki kekuatan 30 pria. Kau sepakat nggak? Kita uji dulu ini bro. Saya nggak tahu. Saya cuma ini lucu saudara kita ini. Tadi kau bilang pakai data. Sekarang kau tunjukkan alasannya. Kau siap nggak mendengarkan konsekuensinya kalau mengatakan Nabi Muhammad raja seks karena memiliki kekuatan 30 pria? Nah, mana dia? Mana? Jangan diturunin, woi. Aduh, makanan. Iya. Jangan diturunin. Gak ada yang turun-turun sendiri dia. Gak ada yang turunin. Ya silakan, ender selanjutnya Jangkar. Oke, silakan menggonggong. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam, Abang Rudi. Malam. Iya, mohon maaf nih Bang kalau boleh tahu, Abang nih seorang pendeta ya? Enggak, pendeta itu haram di kekristenan. Itu penyembah berhala itu pimpinannya namanya pendeta. Saya lihat dulu tentang itu. Berarti hamba Tuhan ya, gembala gitu ya? Enggak juga. Saya ini berdebat dari dulu udah saya bilang itu. Oke Bang, saya suka sekali tadi Abang bilang begini, kasihilah mereka. Termasuk saudara kita Ibu Ripa, Nandal dan Bang Kores. Cuma satu, kenapa Abang tidak mengasihi Edis? Masalah ini sudah jelas sekali. Masalah pribadi Abang Rudi dengan Edis. Kemungkinan memang ketika kita manusia lagi di atasnya, itu kita kadang lupa. Sudah jelas sekali tadi Abang Rudi mau berdamai ya kan? Nah ini kira-kira kalau nih ya, si Edis ini mau berdamai dengan Abang Rudi mau nggak? Ini aja ya. Ya maulah. Aku menawarkan perdamaian 3 kali sama dia. Kurang apa? Masa aku sembah terimalah perdamaianku. Iya. Siapa kali dia? Karena dia nggak mau, aku hajar terus lah. Iya. Masuk penjara lah. Aku tahu. Aku mengikuti dari awal tadi ini, berarti ini sebenarnya masalah pribadi Bang Rudi dengan Bang Edis. Bang Rudi mau mendatangkan Edis, tapi dengan sendiri tidak mampu. Maksudnya dengan syaratnya tidak bisa. Bagaimana caranya untuk mendatangkan Edis? Mengajaklah orang-orang ini, teman-teman ini yang kemungkinan tidak suka dengan Bang Edis. Ayo kita datangkan dia dengan cara seperti ini. Seperti yang Bang Rudi beberkan di TikTok ini ya. Ya, ini jelas, sudah jelas. Nah,
Saya teringat Itu salah nggak itu? Salah nggak kayak gitu? itu salah berarti nggak tahu bang. Saya teringat dengan apa Bang Rudi ini dengan kisah di Alkitab yang pengampunan. Ada hamba yang diampuni utangnya banyak dibanding yang utangnya sedikit, karena dia udah diampuni lalu dia tidak mengampuni lalu dia dihukum lagi. Nah ini ya saya sudah tangkap ini Bang Rudi mau mengampuni, mau berdamai. Kalau Bang Edis mau berdamai, udah itu aja Bang. Makasih Bang Rudi. Oke, terima kasih Jangkar. Oke, Nimrod silakan. Enggong. Ya, halo, selamat malam semua. Malam. Terkhusus mau bertanya dulu sama Pak Rudi ini. Kira-kira tujuan Anda membeberkan semua ini apa di sini? Biar Edis pulang ke Indonesia. Aku mau bertemu dia. Kenapa? Ini gue tambahin Nimrod ya, sorry. Kenapa pengen Edis pulang? Kenapa nggak Lai Rudi yang ke Amerika? Gak ada uangku ke Amerika. Dia kan baru dapat 4 miliar. Uangnya banyak. Lalu kenapa di rumah ini Anda buat pernyataan ini? Larangannya di mana gitu loh? Loh, pertanyaan saya dulu jawab, kenapa di rumah ini? Gitu. Karena gak ada larangan. Loh, itu bukan jawaban. Nggak jawab. Jadi bagaimana kau menjawab? Dan lucu orang ini. Dia menanya, aku minta jawaban, aku jawab. Karena tidak ada larangan di sini, maka aku sini. Bukan begitu jawabnya. Kalau menjawab, aku diam aja. Dan saya tanya aku. Udah ada jawabanmu ya? Ini ya udah gue bantu aja. Gini lah, udah gue bantu aja. Gini, karena lu lihat di sini viewernya, ini tinggi sekali. Sehingga suara Lai Rudi untuk klarifikasi apa yang difitnahkan Edis bisa sampai kepada kawan-kawan yang seiman sama dia, gitu Nimrod. Oke, yang selanjutnya. Tujuan Anda memulangkan si Rudi. Itu kan? Rudi? Memulangkan si Edis. Rudi mana? Si Edis? Ya. Wah, itu tujuan Anda kan? Terus Anda memulangkan dia apa? Ya, biar kelahi. Biar kelahi kami. Biar kelahi? Buat. Baik dalam masalah hukum maupun masalah fisik. Tapi kawan-kawan Anda konyol semua kan gitu. Artinya Anda mencari kebenaran di tempat-tempat orang yang menghujat Kristen. Dan makanya aku bilang kau aja jawab. Jawablah sendiri, kau tanya sendiri, jawab sendiri. Sesuka hatimu, sesuaikan dengan keinginanmu, silakan. Dari sini udah nampaknya ketidakberdayaanmu kemana-mana pun. Lantas kau mencari kebenaran di sini. Coba dulu kemanapun, ini kan kemanapun ini. Kok iya. Sini berdaya, kau bilang kemanapun tak berdaya? Di sini pun kau berdaya, cuma didukung mereka ini. Lihat secara kau, langkah sudah turun kau. Gak ada ngomong satu-satu. Nah, jadi ini Anda pertontonkan sendiri kelemahan Anda sebenarnya. Lemahnya di mana? Loh, lemahnya di mana? Inilah kelemahanmu. Kau pertontonkan kelemahan. Yang mana? Apa lemahnya? Kalau kau Nathan, kamu diam Nathan. Gitu, tap layar guys. Soalnya bentar terus. Tap layar terus. Nah, di sini mereka ini kan penghujat Kristen sebenarnya. Kenapa di sini kau pertontonkan persoalan sama Edis? Jadi mau di mana? Bukan aku biar kita pertontonkan. Lu coba tanya mau di mana? Suka mau di mana? Suka aku mau di mana? Di sini aku suka. Nah, kau berada di tempat-tempat penghujat kan? Apa kau bilang penghujat? Oh iya, apa kau coba penghujat? Iya, ini kan penghujat semua ini. Adalah di bawah kau ya. Ya. Dari tadi kami diam aja di sini. Jangan sabar. Kenapa diturunan? Enggak turunin. Lanjut. Nanya tadi bentar terus. Nanya apa lagi? Siapkan dah. Sebenarnya. Wan, dekat layar udah oleh roomnya ya. Tolong dekat layar. Silakan Nimrod lanjut apa lagi? Kepahitan hati lu. Kalau memang mau fight kau sama hilang, ganti aja lah episode 2. Ini gue yang agak bingung gini ya, ini banyak sekali yang naik ke sini terus menasehati Lai Rudi, maafkan lah gitu, kenapa sih ke Edis, udahlah Lai gitu, Edis ini salah apa gitu. Ini lo standar ganda gitu, berat sebelah, lo ke Lai Rudi lu nasehatin itu anjir sampai botak Lai Rudinya, tapi ke Edis lo kagak bahas apa-apa soal ini. Lo kenapa gak dinasehatin juga soal ini si Edisnya gitu, itu yang lucu. Iya. Halo. Ya, selamat malam. Ya, malam bro, silakan langsung aja bro. Oh ya. Walaupun dia mau tidur. Saya mau tanya dulu ini sama si Rudi Iskariot ini. Ya, silakan. Apa sih kepahitanmu Bang kepada Edis? Nggak ada. Terus kenapa kamu lakukan ini?
biar senang aja. Aku lagi senang. Artinya memang kamu mau cari masalah doang sama Edis kan? Doang. Iya. Gini bang, lu malu, lu kalah dari Edis kan? Lu kalah dari segi pengikut, lu kalah dari segi ketenaran sekarang. Itu yang membuat hatimu pahit kan? Enggak tuh. Itu yang tidak pernah memikirkan kamu merasa lebih hebat dari dia. Kamu merasa kau yang marah-marah lucu. Kau yang bilang kau yang marah. Kau tanya. Lu dapat berapa sih? Lu dapat kemarin ditawari 3M tapi belum terima dari umat Islam. 3M di kita itu M3M. Iya. Lu dapat berapa dari mereka? Edis capek-capek. Sebentar lu. Edis capek-capek di sana setahun menghujat. Dapatnya 3M. Aku baru buka job gini. Langsung ditawar 3M. Siapa lebih hebat? Lu dapat berapa dari itu? Lu dapat berapa? 3M itu kalau aku mau. Ya lu dapat berapa? Edis satu aku dulu. Kita bicara hebat-hebatan. Berkompromi sama Islam. Coba dulu. Kita bicara hebat-hebatan dulu. Mana lebih hebat? Edis yang satu tahun itu hanya dapat 3M daripada saya yang baru job ditawar 3M. Hebat Edis daripada kamu. Jauh. Lu nggak ada apa-apanya. Masa cuma 3M lu. Lu nggak mau, masa udah lewat. Lu udah nggak kepake. Gimana nggak kepake? Apanya job? Gara-gara lu gagal nyalek, lu ngusir orang di gereja. Tarik nyalek. Mana ada Nathan, bising kau situ. Gara-gara lu gagal nyalek, lu ngusir orang dalam gereja. Di mana? Dari mana kau dapat buktinya? Coba tunjukkan sama aku. Ada buktinya. Buktinya tunjukkan. Aku mau lihat. Buktinya ada di mata pisau. Si mata dia buktikan saja. Kan itu. Apa namanya itu? Itu kan ucapan dia pacarnya lu gagal nyalek. Gara-gara lu di mana buktinya itu? Lu gagal bro. Orang kampung di sini tak pernah mengatakan gara-gara gagal nyalek. Kenapa? Sebentar. Dapat suara. Wah, siapa bilang aku udah dapat suara? Aku nggak ada kampanye, nggak ada apa-apa. Dengar ya. Lu nggak naik kan? Dengar dulu. Nggak pakai uang. Karena lu nggak dipilih. Dengar dulu ya. Ngapain? Lah aku kan aja uji coba itu, bukan senang-senang aja. Dengar baik-baik ya. Dengar dulu. Biar kau ingin tahu fakta sesungguhnya kan. Fakta sesungguhnya pada saat itu aku mau menaikkan sertifikat wakaf. Jangan banyak wakaf itu. Bukan banyak alasan. Itu fakta di sini. Lihat ya. Waktu itu kan sudah kuwakafkan. Wakaf itu tidak sah kalau tidak dinaikkan memiliki sertifikat wakaf. Aku udah ke lurah. Syarat sertifikat wakaf harus 3 orang menerima. Jadi ku datangi pendeta. Pak, pilihlah jemaatmu 3 orang agar ini kita balikan nama. Dan setelah itu ada 9. Tadinya 8 yang aku tambah 1, yakni kalau aku mati harus disemayamkan di gereja itu dan dibawa ke kuburan. Salah satunya. Dia nggak mau. Maunya dia itu atas nama dia. Rekamannya masih ada suaranya. Kalian nggak tahu mengenai mengusir. Pertama istriku diusir. Yang bermasalah kan aku. Tapi mereka WA istriku yang membela jemaat. Sebabnya kau keluarlah dari kami. Masa istri orang itu numpang ke tempatku, istriku diusir? Masuk akal enggak? Lu ngakuin aja, lu gagal nyalek, lu ngusir orang. Lu ngakuin aja. Enggak gitu. Lu gagal nyalek, Rudi. Buktikan. Masamu sudah lewat, masamu udah lewat. Berikanlah jelas-jelas. Kau kan tidak bisa membuktikan. Enggak ada kaitannya dengan gagal nyalek dengan hal itu, enggak ada. Itu kan karena sakit hati. Si mata jengkol sakit hati dibilangnya begitu. Aduh. Jadi. Oke, herder terakhir, silakan. Tunggu dulu. Ku jelaskan sedikit ya. Mengenai GBI Kairos, itu memang sudah kukasih untuk wakaf, bukan hibah. Beda wakaf dengan hibah ya. Wakaf itu tidak boleh dikuasai oleh satu orang. Hibah bisa. Kemudian waktu itu aku khotbah terakhir di gereja itu. Aku bilang, gereja ini menjadi gereja seluruh umat Kristen. Siapapun yang mau pakai gereja ini silakan. Saya bilang, selama tidak dipakai orang Kairos. Selesai aku berkhotbah dan aku bilang aku membuat pengajaran di situ setiap hari Sabtu. Tunggu dulu, minum dulu. Enggak, aku yang herannya kok gagal caleg pula yang kalian urus. Kalian gagal kawin nggak ada kami urus. Sesudah itu naiklah pendetanya. Pendetanya berkhotbah begini. Saya tidak ingin doktrin gereja lain masuk sini. Kalau mau di sini harus ikut apa aturan GBI. Saya tidak mau pelayanan saya terganggu di sini.
Sudah, saya berpikir hari ini aku kayaknya mau dibuang ini. Maka aku teleponlah pendetanya itu, Pak, saya ingin berbincang dengan Bapak nanti malam, hari Minggu. Ada yang mau saya kasih tahu sama Bapak, kita harus balik nama, karena wakaf. Wakaf itu harus 3 orang. Tolong pilihkan jemaatmu 3 orang. Sesudah itu, ada 8 konsensus yang harus kita sepakati. Rupanya aku datang ke rumah beliau, sudah dikumpulkannya jemaat. Padahal aku ingin berbicara 4 mata dengan beliau. Udah, setelah itu mulailah pembicaraan. Pak, ini ada 8. Saya mau mewakafkan itu, tetapi satu saya ingatkan. 8 hal ini harus kalian setujui, dan nanti kuukir di tembok. Kan aku siapkan temboknya itu. Disitulah plakat itu, 8 itu masuk di situ, sekalian logo-logo sang debater dengan ini disumbangkan oleh sang debater. Kubacakan satu persatu. Apa kata mereka? Mereka kan tidak mau. Kalau memberi, nggak usah ada syarat begitu. Oh, nggak bisa, saya bilang. Karena saya sudah tahu apa yang di otak orang ini. Bahkan satu aja syaratnya itu sederhana, nggak gampang. Bahwa gereja itu, kalau sedang mereka tidak pakai, dapat dipakai gereja lain. Mereka nggak mau. Ya. Baru yang saya minta lagi, kalau saya mati, karena saya membangun itu, tolong saya disemayamkan di situ. Setelah itu dari tempat itu dibawa ke kuburan. Mereka pun tak mau. Artinya kan mau mengusir aku mentah-mentah. Ya aku bilang, kalau kalian tidak mau, aku juga tak mau. Waktu itu aku kasih mereka seminggu berpikir. Dan waktu itu aku main Facebook biasa. Tiba-tiba masuklah. Jemaahnya bilang, kami sudah tanya pengacara. Begini, bokono, begini. Bah, kenapa jadi lari ke pengacara? Aku bilang. Akhirnya aku bilang lah. Inilah yang kumaksudkan itu 8 itu. Sudah. Pada malam itu pendetanya bilang gini, harapan saya itu atas nama saya. Dan waktu itu istriku sudah lihat ada ketegangan, terekam kalimat itu. Jadi mereka besoknya datang sini, saya bilang, merasa nggak Bapak mengharapkan itu ada atas nama Bapak? Oh, nggak ada. Oke, tolong ambil rekaman, ambil, buka, putar. Sebenarnya yang ikut itu sudah tahu. Cuman mereka bilang, nggak ada. Begitu diputar, belum selesai. Langsung pendetanya aku, ya maksud saya bukan begitu. Begini bokono. Bagi saya maksud Bapak begitu. Sudah, oke, besok kita ketemu lagi. Besoknya ketemulah kami di sini. 8 mata, aku dengan istriku, beliau dengan istri. 1,5 jam saya bujuk. Pak, izinkanlah ini atas nama jemaat. Apa katanya? Bapak nggak usah takut. Saya sudah bilang sama anak-anak saya bahwa gereja ini bukan milik kita, tetapi milik jemaat. Betul. Tetapi nama harus atas nama jemaat. Oh enggak, biar aja atas nama saya. Anak-anak saya tidak akan mengambil ini. Pak, kalau saya mati, Bapak mati, kita semua mati. Anak Bapak tinggal angkat surat mengusir semua orang bisa. Jangankan itu, begitu kubalikan nama, Bapak usir aku pun bisa. Saya nggak ingin seperti itu, aku bilang. Akhirnya disitulah kami ribut. Sudah, akhirnya kami liburanlah ke Jawa bulan 6. Waktu itu dengan keluarga aku semua ke Jawa. Ketika kami di Jawa, istriku dipecat jadi bendahara oleh pendetanya. Bu Ruth, untuk sementara waktu ibu tidak usah jadi bendahara dulu atau pekerja sampai waktu yang tidak ditentukan, sampai kami nilai kembali. Kan lucu. Yang bermasalah aku, memang istriku pernah korupsi? Nggak pernah tuh. Bahkan dipegang istriku, yang dulu uang tiap tahun 0, begitu dipegang istriku, bisa sampai 50 juta setahun itu. Sudah. Akhirnya aku bilang, kenapa begini? Tapi nggak apa-apalah, aku bilang, biar aja kau nggak usah lagi di situ. Kami ikhlas. Tiba-tiba datang lagi WA dari jemaat dia, mengusir istriku dari kelompok mereka. Sementara kelompok mereka kan masih di gereja itu. Paham kalian ya? Nah, banyak orang nggak tahu kenapa. Si mata hantu kan nggak tahu kondisi itu. Akhirnya keluarlah mereka dari situ, dan pada satu hari kami sudah pulang dari Jawa, mereka minta pinjam gedung gereja, katanya. Oke. Saking gembiranya aku, apa yang kurang Pak? Kalau kurang makanan, nasi bungkus, buatkan. Oh nggak usah Pak, dipinjamkan gedung saja saya sudah senang. Masih ada WA-nya. Oke, gue bilang. Sudah, pulang aku ke rumah, aku suruh tukang bersihkan gereja ini, besok mau dipakai kairos. Pulang aku ke rumah, aku bilang sama istriku, andai kata Pak Hotler mau bertemu dengan Pak Syahaan, sama-sama Syahaan ini kan, kami udah punya acara di situ pengembalaan oleh Pak Donald Syahaan. Kalau mereka mau bersatu, kita ikhlaskanlah ini sama mereka. Tapi harus bersatu mereka, aku bilang. Biarlah kembali namanya ke GBI. Oke, kata istriku. Tapi percayalah kau, takkan mau itu kembali, katanya. Yakin? Oke, nggak apa. Sudah bersih semua, kami pergilah. Aku waktu ulang tahun. Ya, pergilah kami makan-makan. Tiba-tiba masuklah telepon. Lae, tahu Lae, sudah disebarkan selebaran di kampung ini semua.
yang isinya mau mendiskreditkan lain, menjelek-jelekkan lain. Masa iya? Seingatku besok mereka ada acara, di otakku mereka mau acara agama. Kalau gitu bisa nggak aku minta kirim ke sini? Bisa, dikirim lagi. Lihatlah, akhirnya diantar satu, datanglah pengembalaan kami. Saya juga sudah dapat selembaran itu. Ngeri kali orang ini ya. Baru tahu saya, aku bilang. Saya pinjamkan tempat, ternyata saya mau dihina-hina di situ, aku bilang. Apalah cara, aku bilang. Besoknya mereka masuk, aku balaslah, aku buat jawaban, bagikan ini semua, usir dari situ, aku bilang. Memang kusir. Apa salah? Saya nggak mau. Gereja dijadikan tempat untuk mendakwa saya. Itu gereja, saya bilang. Tapi kalau untuk acara kegerejaan silakan. Nah itulah kejadiannya ya. Silakan yang lain. Dua lagi, nggak apa-apa, dua lagi, masih belum jam 10. Oke, dua lagi. Oke, Om Bing silakan. Shalom Lay. Yuk. Shalom Lay. Shalom. Lay, aku mau nanya dulu Lay. Ya, silakan. Begitu pusingnya aku lihat Lay ini, kok harus yang dikomar-komar orang muslim ini lah buat malu orang apa Kristen ini. Kenapa malu orang Kristen aku bicara di sini? Alasannya apa? Nggak sadar Lay buat malu sama orang Kristen dah. Enggak. Coba. Ini Rom Indonesia Lay, ini. Tahu, nggak maksudku Lay udah cinta sama Islam, mau masuk Islam Lay, makanya mengucap apa ini. Apa kaitannya? Apa ini? Bang, tidak ada kaitan. Sebentar dulu, Bang. Sanggup Lay mengapakan dikomal orang ini. Bang, dengar baik-baik dulu, Bang. Dengarkan baik-baik ya. Kenapa kau menggunakan anda di Ah, jangan mulutmu itu nggak suka aku. Kau udah kau bukan Memang belum tahu kau siapa aku. Herder itu tidak punya otak, tetapi punya kesetiaan. Baik-baik.